Biasanya, jika seorang seniman bela diri ingin memadatkan gambar hantu, mereka perlu mendapatkan roh binatang yang sesuai, yaitu roh binatang iblis, untuk menyempurnakan keterampilan bela diri mereka. Hantu Azure Dragon milik Xiang Nan adalah karena dia telah memperoleh setetes darah pembersih naga. Dan apa yang terjadi dengan hantu kura-kura hitam Yue Donghai? Kekosongan terfragmentasi, lengkungan surgawi. Serangan kedua Yue Donghai terjadi. Kecepatan gerakan ini sangat cepat, dan kecepatan tembakan Yuan Qi bahkan lebih mencengangkan. Yuan Qi itu begitu cepat sehingga Xiang Nan bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Xiang Nan tidak punya waktu untuk menghindari pelariannya, jadi dia hanya bisa menggunakan langkah bayangan lagi sebagai cara untuk menghindar. Ledakan. Gelombang kejut Yuan Qi yang hebat meletus, sekali lagi meruntuhkan Pulau Beast Spirit sekitar 1/8 wilayahnya. Di tepi Pulau Beast Spirit, sudah ada 2 celah besar berbentuk setengah lingkaran. Batu-batu besar dalam jumlah besar jatuh ke laut, menyebabkan gelombang dahsyat muncul. Kekosongan terfragmentasi, lengkungan surgawi. Serangan ketiga Yue Donghai terjadi. Yin dan yang tidak berguna. Xiang Nan menggambar lingkaran dengan kedua tangannya dan memadatkan diagram formasi 8 trigram. Yuan Qi milik Yue Donghai segera meledak ke dalam diagram formasi 8 trigram, menyebabkan ikan Yin di diagram bersinar. Xiang Nan mendorong ke belakang dan ikan yang menyerang Yue Donghai dengan kekuatan fragmentary Void Heavenly Arc. Kekosongan terfragmentasi, lengkungan surgawi. Yue Donghai tidak menghindar atau mengelak, dan mengirimkan pukulan lain ke arah Yuan Qi yang kembali. Kedua fragmentary Void Heavenly Archer bertabrakan. Berdengung. Gelombang kejut yang melampaui kecepatan suara melanda seluruh medan perang dalam sekejap. Sebelum ledakan terdengar, ngarai hutan yang sangat luas di tengah 4 pegunungan spiritual langsung rata dengan tanah. Berubah menjadi tanah datar. Semua tanaman dan bebatuan yang keluar dari tanah telah dihaluskan. Pada saat yang sama ketika Xiang Nan mengeluarkan teknik Yin yang incorporeal, dia dengan cepat menggabungkan jari telunjuk dari jari tengah kanannya dan hendak melepaskan jari bebas kesengsaraan ke arah Yue Donghai. Dengan suara mendesing, Yue Donghai berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang keluar. Kemudian, dengan suara mendesing, sosoknya berbelok ke langit. Dia terbang lagi, berbalik lagi, dan terus bergerak sepanjang lintasan gerakan berbentuk Z, menghindari jari bebas kesengsaraan. Terlalu cepat, Xiang Nan sama sekali tidak dapat memahami rute Yue Donghai. Meskipun dia telah memperkirakan lintasan Yue Donghai selanjutnya dengan momentumnya, dia baru saja memperkirakan bahwa titik balik kedua Yue Donghai telah berakhir. Hal yang paling merepotkan adalah Yue Donghai mengelak beberapa kali di udara dan benar-benar bergerak menuju Xiang Nan. Xiang Nan hanya bisa menarik jari kesengsaraan Paseles untuk sementara dan memotong cahaya pedang roh naga ke arah Yue Donghai. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Yue Donghai tiba-tiba muncul di udara. Dia merentangkan tangannya dan menggunakan dadanya untuk menyambut serangan Xiang Nan. Ledakan. Dragon Spirit Break menghantam dada Yue Donghai dengan keras, tapi meledak. Serangan balasan yang mengerikan menghancurkan Azure Dragon kecil itu. Setelah gelombang api menghilang, hanya garis merah samar yang tersisa di dada Yue Donghai. Jejak darah mengalir keluar, hanya menembus kulitnya. Xiang Nan mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak, tebasan penundukan naga. Tebasan penakluk naga telah berevolusi dari telapak prajna. Langkah ini secara langsung dapat meningkatkan kekuatan serangan dari alam kecil lapis ketiga Xiang Nan. Namun, setelah ranah Xiang Nan mencapai alam Yuan Surgawi tingkat ke-8, alam minor tingkat ketiga dikurangi menjadi 2 tingkat. Secara teoritis, serangan pedang Xiang Nan sudah memiliki kekuatan alam pencakar surga, namun kenyataannya, mustahil untuk mencapainya, karena kekuatan tahap pertama alam pencakar surga adalah di Perki. Bukan Yuan Qi. Cahaya pedang yang melonjak muncul dari tanah. Dia dengan cepat menebas tubuh Yue Donghai. Setelah Yue Donghai menerima dampak kuat dari Dragon Spirit Break, gerakannya melambat sesaat sebelum dia terkena Dragon Subduing Slash. Dentang. Tabrakan logam terdengar. Seluruh tubuh Yue Donghai terhempas ke tanah. Tanah di kawasan itu langsung runtuh, dan sejumlah besar air laut terhimpit ke bawah hingga menyebabkannya menyembur ke langit. Yue Donghai, sebaliknya, teriris ke kedalaman lautan. Xiang Nan mendapat serangan balik dari tebasan penakluk naga. Dia mundur puluhan meter dan menderita luka dalam yang parah. Dampak luka dalam pada seniman bela diri sangatlah serius. Tidak hanya bisa memperlambat gerakan seniman bela diri, itu juga bisa memperlambat kelancaran Yuan Qi di meridiannya. Saya harap harga pedang ini tidak sia-sia. Xiang Nan segera berbalik dan terbang menuju Bai Muchen di langit. Pada saat ini, seberkas cahaya yang kuat tiba-tiba melesat ke langit dari daratan. Xiang Nan dengan cepat mencondongkan tubuh ke samping, cahaya kuat yang menekan punggungnya mengalir ke langit, menembus lubang pusaran besar di awan di langit. Yue Donghai bergegas keluar dari celah tanah dengan suara mendesing. Dia berhenti di langit tepat di depan Xiang Nan, terengah-engah.
Dada Yue Donghai telah terpotong oleh luka pisau ganas yang memanjang dari tulang selangka kiri hingga pinggang kanannya. Daging dan darahnya mengalir keluar, dan darah segar tumpah, bahkan memperlihatkan tulang rusuknya yang putih. Belum mati, murid Xiang Nan berkontraksi, dan jantungnya berdebar kencang. Hahaha, bagus. Yue Donghai merobek jubahnya yang hancur. Kulitnya akhirnya terlihat. Sebenarnya ada pola yang sangat aneh di sana. Polanya berbentuk berlian, sekilas terlihat seperti pola cangkang penyu, namun warnanya hitam. Benar saja, itu kura-kura hitam. Xiang Nan mengerutkan kening dan memasukkan batu roh bermutu tinggi lainnya ke dalam mulutnya. Yuan Qi-nya telah turun hingga sepertiga dari titik kritis. Ini adalah batas yang sangat berbahaya. Jika dia terus turun, Yuan Qi yang dia gunakan untuk mengisi kembali dengan batu roh tidak akan mampu mengejar tingkat konsumsinya. Yue Donghai tertawa keras, tahukah kamu mengapa seniman bela diri memilih untuk menyerap batu roh secara normal daripada langsung melahapnya? Meskipun tingkat pemulihan dari menelan cepat, meridianmu akan lumpuh jika kamu memakannya lebih banyak. Meridianmu akan lumpuh jika kamu mengonsumsi energi yang sangat kuat dan mengisi kembali Yuan Qi-mu. Xiang Nan terkekeh. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, jadi kenapa? Jangankan melumpuhkan meridianku, bahkan jika itu melumpuhkan hidupku, aku tidak bisa membiarkan Xuan Qingzu mendapatkan apa yang diinginkannya. Ekspresi Yue Donghai tidak senang. Dia bertarung melawan Xiang Nan, tapi Xiang Nan sebenarnya fokus pada Xuan Qingzu, bukan dia. Apakah itu pola kura-kura hitam? Xiang Nan menunjuk pola cangkang kura-kura di tubuh Yue Donghai. Yue Donghai berkata, aku tahu kamu mengulur waktu untuk memulihkan vitalitasmu, tapi aku bisa menjawabmu, itu benar. Kamu bisa menemukan setetes darah naga Azure. Aku juga memperoleh setetes darah kura-kura hitam dengan bantuan sekte langit yang mendalam. Kemampuan pertahananku berada di luar jangkauanmu. Tubuh kura-kura hitam melambangkan pertahanan mutlak, sedangkan ekor ular berbisa kura-kura hitam melambangkan kecepatan. Yue Donghai menjabat tangannya dan berteriak, kamu dan aku sama-sama terluka parah. Kami juga tidak nyaman untuk bergerak, tapi kecepatan terbang Yuan Qi-ku tidak terpengaruh. Coba aku lihat bagaimana kamu bisa menghindar kali ini. Kekosongan terfragmentasi, lengkungan surgawi. Yue Donghai menembakkan gelombang kejut Yuan Qi lainnya ke arah Xiang Nan. Benar, Yue Donghai tidak perlu menghindari serangan apapun Xiang Nan. Meski dia tidak bisa bergerak, itu tidak masalah. Namun, Xiang Nan harus menggunakan kecepatannya untuk menghindar. Dengan Yuan Qi-nya diblokir, waktu Xiang Nan untuk melepaskan Flash Shadow Steps meningkat, dan dia tidak mungkin bisa menghindari Void Fragmentation Heavenly Arc. Saat itu, Xiang Nan tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Ledakan. Gelombang kejut Yuan Qi yang kejam diblokir oleh telapak tangan kiri Xiang Nan. Apa itu? Yue Donghai tiba-tiba terkejut. Kamu sangat yakin dengan pembelaanmu. Xiang Nan menyipitkan matanya dan dengan cepat terbang menuju Yue Donghai. Keduanya melambat karena cedera yang mereka alami, namun secara relatif, keduanya melambat di saat yang bersamaan, yang berarti perbedaan kecepatan keduanya masih sama. Xiang Nan menggunakan tangan kirinya untuk mencubit leher Yue Donghai. Tubuh Yue Donghai berkedip dan dia tiba di belakang Xiang Nan. Dia menggunakan sikunya untuk memukul bagian belakang leher Xiang Nan dengan keras. Yuan Qi di siku ini sangat kental, seperti meteor yang jatuh dari jarak dekat. Xiang Nan sudah memperkirakannya, jadi dia tiba-tiba menyandarkan tangan kirinya ke belakang dan meraih lengan Yue Donghai. Dengan tangan kirinya, telapak tangan iblis penelan surga mencubit siku Yue Donghai dengan suara pecah. Pecahan kuat terus berjatuhan dari lengan Yue Donghai. Kekuatan ini, Yue Donghai terkejut. Dia membenturkan kepalanya ke belakang kepala Xiang Nan. Peng! Keduanya berpisah pada saat bersamaan. Xiang Nan menggerakkan tangan kirinya dan terkejut. Bahkan iblis penelan surga tidak bisa langsung menghancurkan pertahanan Yue Donghai. Sayang sekali tadi, selama dia diberi waktu 2 detik, tidak, 1 detik, dia bisa menghancurkan siku Yue Donghai. Hampir, Yue Donghai memandang lengan kiri Xiang Nan yang dibalut dengan bingung. Dalam pertarungan yang sangat intens ini, perban bodohmu sebenarnya tidak rusak. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tangan kirimu? Xiang Nan, kamu hanya punya waktu 30 menit. Di bawahnya, Feng Xuan mengingatkan. Xiang Nan buru-buru bergegas ke Yue Donghai untuk mengakhiri pertempuran. Dia meraih Yue Donghai dengan tangan kirinya. Tubuh Yue Donghai bergetar, hancur kekosongan, Lu Yao. Perisai raksasa berbentuk cangkang kura-kura muncul. Xiang Nan meraih perisai itu dengan tangan kirinya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan perisainya hancur dengan suara retak. Lebih dari 1 lantai, Xiang Nan tercengang. Perisai Yuan Qi milik Yue Donghai sebenarnya berlapis-lapis. Kekosongan terfragmentasi, lengkungan surgawi. Yue Donghai mengambil kesempatan itu untuk membuat lingkaran ke arah Xiang Nan, dan gelombang kejut Yuan Qi yang kejam menghantam wajah Xiang Nan. Xiang Nan memperkirakan sebelumnya,
mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi dan melingkarkannya di kepalan tangan Yue Donghai. Sebelum gelombang kejut Yuan Qi dilepaskan, gelombang kejut itu melilit mereka, menyebabkan gelombang kejut meledak di antara telapak tangan mereka. Ledakan. Gelombang energi yang menakutkan membuat Yue Donghai terbang, sementara Xiang Nan memblokir gelombang energi dengan tangan kirinya, hanya mundur belasan meter. Sial, sial. Yue Donghai mengguncang tubuhnya dan berteriak, tubuh iblis. Aku akhirnya berubah. Ekspresi Xiang Nan menjadi lebih serius. Namun, anehnya, tubuh Yue Donghai tidak terus membesar, melainkan menyusut. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua seniman bela diri dengan tubuh iblis akan mengalami peningkatan tinggi badan dengan pesat. Hanya Yue Donghai yang berubah dari tinggi 3 meter menjadi sekitar 2 meter. Dia hampir setinggi Xiang Nan. Dan fisik Yue Donghai juga sangat tidak biasa. Tidak banyak ciri non-manusia di tubuhnya. Dia masih manusia seutuhnya. Namun, kulitnya menjadi hitam dan pecah-pecah. Magma mengalir melalui celah-celah itu. Ini mewakili iblis tingkat api penyucian. Retakan itu sebenarnya adalah bentuk cangkang kura-kura hitam. Di belakang Yue Donghai ada ekor hitam tipis. Aura Yue Donghai juga telah berubah, menjadi sangat dalam dan berat. Yuan Qi-nya tidak lagi penuh kekerasan, itu lebih seperti momen ketenangan sebelum badai. Iblis berbentuk manusia. Hati Xiang Nan bergetar. Apa yang diserap Yue Donghai sebenarnya adalah iblis berbentuk manusia. Hal semacam ini sangat menakutkan. Setan humanoid perempuan bahkan bisa mengobrak-abrik celah spasial dengan tangan kosong. Yue Donghai berjongkok sedikit dan bergegas menuju Xiang Nan. Xiang Nan segera mengangkat tangan kirinya dan meraih tangan Yue Donghai. Peng! Xiang Nan menggunakan tangan kirinya untuk mencoba menghancurkan tinju Yue Donghai, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak mampu melakukannya. Yue Donghai tersenyum dingin, pertahanan kura-kura hitamku menyatu sempurna dengan bentuk iblisku. Kamu tidak bisa menembus pertahananku. Darah naga Xiang Nan diserap oleh pedang, sedangkan darah kura-kura hitam Yue Donghai diserap oleh tubuhnya. Iblis pemakan surga memang tangguh, tetapi setelah bertemu Yue Donghai, yang memiliki kombinasi iblis humanoid dan darah kura-kura hitam, dia benar-benar bersaing ketat. Kamu hanya memiliki tangan kiri. Apakah kamu memiliki kekuatan iblis penelan surga? Yue Donghai tersenyum dingin. Benar, aku sudah bisa merasakan bahwa kekuatan di tangan kirimu adalah iblis penelan surga yang kamu curi dariku. Yue Donghai meraih tangan kiri Xiang Nan dengan tangan kanannya dan menghantamkan tangan kirinya ke dada Xiang Nan. Xiang Nan memegang pedang raksasa di tangan kanannya secara horizontal untuk memblokirnya. Dentang. Kekuatan yang luar biasa disalurkan melalui pedang ke tubuh Xiang Nan. Kekuatan tersebut dengan panik menelan Xiang Nan dan mengirimnya terbang. Semua tulang di tubuhnya retak saat dia meraih pedang raksasa itu. Dua jarinya patah dan ada retakan di lengannya. Jika aku mendapatkan iblis penelan surga, aku pasti bisa dengan mudah menghancurkan ahli bela diri tahap pertama penjelajah surga sekarang. Yue Donghai menjilat bibirnya dan berkata, kembalikan iblis pemakan surgaku. Yue Donghai berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung tiba di belakang Xiang Nan. Xiang Nan meraih tinju Yue Donghai dengan tangan kirinya. Di sisi lain, lutut Yue Donghai bertumpu kuat pada tulang punggung Xiang Nan, membuatnya terbang lagi. Dalam sekejap, tulang punggung Xiang Nan mengalami kemunduran. Dia kehilangan kemampuan gerakan instannya, dan seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Yue Donghai bergegas lagi. Dia meraih tangan kiri Xiang Nan lagi, dan tinjunya menghantam bahu kanan Xiang Nan. Xiang Nan memperkirakan sebelumnya. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menahan Yue Donghai, mengangkat pedang di tangan kanannya, dan menebas tubuh Yue Donghai dengan dentang. Namun, dengan serangan pedang ini, Bai Yan Blazing Lightning melesat kemana-mana, tapi terpental. Xiang Nan berbalik dan melingkarkan kakinya di leher Yue Donghai, menggunakan kaki guntingnya untuk membuang Yue Donghai. Namun, tubuh Yue Donghai terlalu berat. Ayunan Xiang Nan tidak bergerak. Dia segera melepaskan kakinya dan menebas pedang besar di punggung Yue Donghai. Dentang. Itu dipantulkan lagi. Bilah tajamnya tidak menimbulkan ancaman apapun pada kulit Yue Donghai. Tinju ringan sekunder. Xiang Nan menggunakan tangan kirinya untuk melepaskan tinju ringannya. Tangan kirinya terbungkus petir, dan tinju dengan kecepatan cahaya menghantam punggung Yue Donghai. Ledakan. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi langsung menelan seluruh pulau Beast Spirit, menyebabkan laut di luar pulau membumbung tinggi ke langit. Xiang Nan menggunakan 60% dari esensnya. 4 lapisan lainnya digunakan untuk melindungi lengan kirinya. Sekuat iblis pemakan surga, ia tidak terkalahkan. Ia juga tidak mampu menahan pukulan berat dengan kecepatan di bawah cahaya. Seluruh lengan kiri Xiang Nan langsung hancur, dan tulang di lengan kirinya patah sedikit demi sedikit. Untungnya lengan kirinya tidak meledak. Selama masih ada kemungkinan pemulihan. Kekuatan pukulan ini sungguh tak terlukiskan. Yue Donghai itu hancur hingga seluruh dadanya berdiri. Dadanya tiba-tiba meledak,
dan seluruh andalamnya dengan kejam dibawa oleh kekuatan kecepatan cahaya. Dadanya benar-benar hancur, dan sebelum tulang rusuknya hancur, tulang itu telah terhapus seluruhnya. Xiang Nan terengah-engah dan sangat lelah hingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Kamu menang. Penonton berteriak ketakutan. Yue Donghai menunduk dan melayang di udara. Ada lubang besar di dadanya. Dari lubang berdarah di punggung Yue Donghai, orang bisa melihat langit di seberangnya. Xiang Nan tertutup, ingin memisahkan kepala Yue Donghai. Namun, setelah pedang mengenai leher Yue Donghai, pedang itu masih memantul kembali dengan bunyi dentang. Laut Cina Timur, Xuan Qingzu sangat marah sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia berteriak dengan marah, Xiang Nan, aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Xiang Nan mengerutkan kening. Dia menendang mayat Yue Donghai ke bawah dan kemudian terhuyung menuju Bai Muchen. Masih ada 20 menit lagi. Masih banyak waktu. Feng Xuan mengangguk, kamu punya cukup waktu untuk menghentikan mayat Bai Muchen. Aku menang. Haha, aku menang. Penonton tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, hati semua orang teringat pada Xiang Nan saja, dan tidak ada satu orang pun yang mendukung Sekte Langit yang Mendalam. Meskipun mereka tahu bahwa Sekte Mendalam Surgawi telah melakukan kejahatan yang sangat keji, mereka tetap bersemangat untuk Sekte Mendalam Surgawi. Namun, hanya ketika Sekte Langit yang Mendalam mengancam nyawa penontonnya barulah mereka bersedia menaruh harapan mereka pada Xiang Nan. Ini adalah tipe orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan diri mereka sendiri. Aku menang, akhirnya aku menang. Klan wilayah 9 Cakrawala milikku telah dilestarikan. Di Istana Kekaisaran 9 Cakrawala, pangeran pertama berseru gembira, seseorang, sajikan anggur. Pangeran ini ingin minum yang banyak. Di Pulau Beast Spirit, semua orang sudah membongkar untuk kemenangan. Xiang Nan juga merasa rileks. Dia tidak mengecewakan harapan Haoran Sekte. Dia menyelesaikan misinya. Suara membaik. Cahaya hitam tiba-tiba menembus kaki kiri Xiang Nan. Xiang Nan sudah merasakan datangnya niat menghabisi. Dia sudah mengelak, tapi dia belum bisa mengelak sepenuhnya. Kaki kirinya tertusuk dan darah muncrat. Seluruh Pulau Beast Spirit langsung menjadi tenang. Pandangan semua orang beralih ke arah datangnya cahaya hitam. Mereka melihat Yue Donghai sebenarnya berdiri di tanah. Dia benar-benar mengangkat tangan. Sinar cahaya hitam itu adalah kekuatan jari Yue Donghai. Tidak mati. Xiang Nan dengan cepat mengetuk titik akupuntur di kaki kirinya 2 kali, lalu mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi dengan Yuan Qi-nya dan memasukkannya ke dalam mulut. Efek samping dari mengonsumsi batu roh berkualitas tinggi sangat besar, tetapi Xiang Nan tidak lagi mempedulikannya. Lubang berdarah di dada Yue Donghai masih ada. Jantungnya meledak bersamaan dengan dadanya, tapi dia masih berdiri di sana. Dia hidup. Itu tidak mungkin. Xiang Nan dipenuhi gigi dan berkata. Yue Donghai memiringkan matanya, wajahnya penuh amarah. Xiang Nan buru-buru menunjukkan tatapannya yang seperti kilat, tapi tatapan ini membuatnya merasa tak terbayangkan. Di tulang belakang Yue Donghai, dekat tulang ekor, ada jantung yang berdetak kencang. 2 hati. Ini Xiang Nan terkejut. Dia hanya tahu bahwa beberapa binatang purba yang terlalu besar hanya memiliki 2 hati. Karena binatang purba itu terlalu besar, 1 hati tidak lagi cukup untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh mereka dengan cepat. Tapi Yue Donghai juga punya 2 hati. Hati kedua itu pasti diberikan kepadanya oleh tubuh iblis. Yue Donghai tersentak hebat. Dia tidak lagi punya paru-paru. Di lehernya sebenarnya ada 4 insang ikan. Benda itu langsung menyedot udara ke kulit Yue Donghai dan menggunakannya untuk menyerap udara. Saya tidak akan terkena 2 kali dengan gerakan yang sama. Yue Donghai sangat marah. Dia menginjak tanah dan bergegas maju dengan ledakan keras. Yuan Qi Xiang Nan mulai pulih, tetapi staminanya hampir habis. Dia menyaksikan tanpa daya saat Yue Donghai bergegas maju, tapi dia tidak memiliki kecepatan tubuh yang cukup untuk menghindar. Bahkan flash steps dirilis terlalu sering, menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk rilis berikutnya semakin lama. Tangan kiri Xiang Nan sudah lumpuh, dan dia kehilangan satu-satunya alasan untuk melawan Yue Donghai. Yue Donghai meninju wajah Xiang Nan, menghancurkan seluruh tubuh Xiang Nan ke awan. Jubah darah tumpah dari langit. Yue Donghai membungkukkan tubuhnya di udara, dan kemudian bergegas ke awan dengan suara mendesing. Ledakan, ledakan. Setelah 2 ledakan, sebuah bayangan turun dari langit. Ledakan, bayangannya jatuh ke tanah, menghancurkan bumi. Energi bertekanan tinggi dimasukkan ke dalam tanah, dan setelah tekanan singkat ke bawah, tanah yang retak itu tiba-tiba melonjak ke langit. Seluruh area medan perang hancur berkeping-keping. Air laut yang tak berujung menyembur keluar dan menenggelamkan ngarai. Hanya 4 gunung roh kokoh yang lolos dari bencana dan berdiri kokoh di pulau yang rusak. Di langit, Yue Donghai perlahan turun dari awan. Ini berarti Xiang Nan lah yang baru saja menghancurkan pulau roh binatang. Di dalam pulau yang rusak, tubuh Xiang Nan perlahan melayang ke permukaan laut.
Dia terbaring rata di permukaan laut, tidak dapat melihat apakah dia hidup atau mati. Yue Donghai terbang ke langit dan meraung, kekosongan yang hancur, lengkungan surgawi. Dia menyilangkan tangannya dan membidik Xiang Nan di bawah. Yuan Qi yang tercemar oleh energi iblis berubah menjadi gelombang kejut Yuan Qi hitam dan dengan ganas menyerbu menuju Xiang Nan. Saat itu, Xiang Nan tiba-tiba menginjak laut dan berdiri. Seluruh tubuhnya menjadi hitam pekat. Dia memiliki pembuluh darah bercahaya di tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya dan mengangkat pedangnya dengan tangan kanannya. Ledakan. Gelombang kejut Yuan Qi hitam menghantam pedangnya. Serangan dahsyat seperti itu ternyata gagal menghabisi Xiang Nan. Ia bahkan tidak menjatuhkan Xiang Nan ke dasar laut. Xiang Nan masih berdiri di permukaan laut. Dengan pedang di satu tangan, dia menahan pukulan keras dari Yue Donghai. Hahaha. Yue Donghai tertawa terbahak-bahak, aku tahu kamu telah menyerap iblis penelan surga milikku. Aku tahu bahwa lengan kirimu hanya sebagian di iblis. Lihat, hahaha, kalian semua. Ini pahlawan hebat kalian, Xiang Nan. Inilah orang yang membela keadilan. Dia sama denganku. Dia terus menghancurkan kita karena mengolah tubuh setengah iblis. Bahkan dia telah mengolah tubuh iblis. Ini benar-benar ironi yang luar biasa. Semua orang memandang Xiang Nan dengan kaget. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Xianan, mata si Bei Hong memerah karena marah. Dia dengan marah berkata, jelaskan masalah ini kepadaku. Xiang Nan Xiao Jun, Yuan Meng, dan yang lainnya juga terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Siapapun bisa menjelek-jelekkan, tapi Xiang Nan, yang mewakili keadilan, tidak bisa. Jika dia dirasuki setan, lalu bagaimana dia memberi pelajaran kepada orang lain? Bukankah dia menjadi pencuri yang mencela diri sendiri? Xiang Nan menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Matanya hitam pekat dan dia tidak bisa melihat bola mata putihnya. Hanya ada sedikit kesedihan di wajahnya. Dia tahu bahwa dia bukan iblis, tapi terus kenapa? Dia tidak ingin menghadapi kegembiraan dengan cara yang begitu mengerikan dan menghadapi orang-orang di dunia. Tapi sekarang, dia terpaksa melepaskan tubuh iblisnya. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihatnya. Xiang Nan tersenyum ke arah Su Caiyue, air mata mengalir di matanya. Tuan, murid ini telah mengecewakanmu. Xiang Nan, Su Caiyue berkata tanpa ekspresi, apakah ini penjelasan yang Anda berikan kepada saya? Xiang Nan tertawa dengan air mata berlinang, meskipun murid ini tidak mengolah tubuh iblis, aku memang meminjam kekuatan iblis. Saya tidak punya wajah untuk Anda. Saya akan terus memenuhi misi saya. Mulai sekarang, saya akan memperlakukan Anda seolah-olah Anda tidak memiliki murid seperti saya. Ayah Su Caiyue dibunuh oleh iblis. Kekuatan yang surgawi yang telah dikembangkan Su Caiyue sepanjang hidupnya juga untuk melawan iblis. Dia mengabaikan semua rumor dan mengajarkan metode Xiang Nan yang paling dia percayai. Namun, Xiang Nan, murid kesayangannya, telah meminjam kekuatan iblis untuk bertarung dan kekuatan yang paling dibenci Su Caiyue sepanjang hidupnya. Xiang Nan mengangkat tangan dan berkata, memadamkan matahari. Matahari hitam muncul di langit. Saat itu, hari sudah gelap. Sama seperti hati Xiang Nan. Seberkas sinar matahari hitam pekat turun dari langit dan mendarat dengan keras di punggung Xiang Nan. Xiang Nan melihat ke arah Su Caiyue dengan sedih dan berkata, Guru, saya akan menyelesaikan misi saya, tetapi hari ini, murid ini akan meminta maaf atas kematian. Dengan itu, Xiang Nan meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang tiba-tiba melesat ke langit. Kekosongan terfragmentasi, lengkungan surgawi. Yue Donghai sepertinya sudah gila. Dia mencurahkan Yuan Qi dalam jumlah besar dan memadatkan gelombang kejut cahaya hitam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang kejutnya jauh lebih tebal dari gelombang kejut sebelumnya. Ledakan. Gelombang kejutnya langsung mengenai pedang Xiang Nan. Namun, Xiang Nan berhasil bertahan. Seluruh tubuh iblis penelan surga memberi Xiang Nan kekuatan terkuat. Dia tidak hanya menahan gelombang kejut, dia bahkan terbang ke atas melawan gelombang kejut. Itu tidak mungkin. Yue Donghai berteriak histeris. Xiang Nan melompat. Kaki kanannya berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Suara peng mendarat di dada Yue Donghai, membuatnya terbang. Xiang Nan melintas di belakang Yue Donghai dalam sekejap, lalu dia menghantamkan kakinya ke punggung Yue Donghai, mengubah Yue Donghai dari terbang mundur menjadi terbang lurus. Sosok Xiang Nan muncul di atas kepala Yue Donghai dalam sekejap. Pedang raksasa di tangannya meledak dengan nyala api hitam. Bilahnya tajam dan cahaya pedang menembus udara. Pedang itu mendarat di dada Yue Donghai. Seluruh dada Yue Donghai terbelah. Dia hampir terbelah dua oleh pedang Xiang Nan. Yang ada hanya tulang punggung yang menyedihkan, yang masih menjaga keutuhan tubuhnya. Yue Donghai terkena pedang berat itu, dan tubuhnya terlempar ke laut dengan suara puh. Tubuh Xiang Nan sedikit membungkuk, dan dia tiba-tiba menghilang. Dengan ledakan keras, Xiang Nan bergegas ke laut dengan kecepatan yang tidak terlihat dengan mata terbuka. Segera setelah itu,
terjadi ledakan lainnya. Gelombang tak berujung tersapu di luar awan, dan tubuh Yue Donghai dihancurkan oleh Xiang Nan. Xiang Nan juga mengejar Yue Donghai dari kedalaman laut. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang menuju Yue Donghai di langit. Namun kecepatan terbangnya semakin lambat. Karena demonisasinya yang lengkap, dia telah menggunakan sejumlah besar Yuan Qi dan akhirnya mencapai dasar. Xiang Nan buru-buru mengeluarkan dua batu roh bermutu tinggi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia dengan paksa mengunyah batu roh bermutu tinggi dan langsung mengunyahnya menjadi bubuk sebelum menelannya. Meridiannya akhirnya mencapai titik kritis, dan retakan mulai muncul. Yue Donghai sempat mengatur napas. Xiang Nan tidak bisa mengejarnya. Dia perlahan-lahan berbaring di udara, merangkak naik turun dengan hebat. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk bergerak. Xiang Nan hampir kehabisan bahan bakar dan berhenti di udara. Dia sangat ingin terbang dan mengejar Yue Donghai. Namun, semakin keras dia mencoba, semakin lambat tubuhnya mulai turun. Batu roh berkualitas tinggi berperan dalam tubuhnya. Ah! Xiang Nan menggenggam pedang raksasa itu dengan erat, hanya Yue Donghai yang ada di matanya. Dia sangat ingin menghabisi Yue Donghai dan menyelamatkan semua orang dari 6 sekte besar. Sekalipun semua orang tidak memahami dan mengkritiknya, dia tetap tidak melupakan tanggung jawabnya. Saya pasti akan menyelesaikan apa yang seharusnya saya lakukan, meskipun itu ditunjukkan oleh ribuan orang. Pada saat ini, suara Su Caiyue tiba-tiba terdengar dari puncak gunung yang jauh. Pisau bisa menghabisi dan menyelamatkan orang. Xiang Nan, aku memaafkanmu. Menguasai. Xiang Nan tiba-tiba memandang Su Caiyue. Xiang Nan, aku memaafkanmu. Penatua Si Beihong menghela nafas dan berkata. Xiang Nan, aku memaafkanmu. Seseorang dari Sekte Kekacauan Primordial berteriak. Xiang Nan, aku memaafkanmu. Ke arah masing-masing sekte, sejumlah besar tetua dan murid mulai berbicara seperti ini. Stargazing City pun meletus dengan gelombang teriakan dari penonton. Xiang Nan, kami memaafkanmu. Istana Kekaisaran 9 Cakrawala. Pangeran pertama menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Xiang Nan, aku juga memaafkanmu. Saat itu, semua penonton dan orang yang berada dalam bahaya mengatakan hal yang sama. Ini adalah suara dunia. Xiang Nan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia melihat matahari hitam di langit, yang melambangkan kejahatan, dan air mata mengalir ke langit. Xiang Nan, lakukanlah. Xiao Jun berteriak, tidak peduli kamu menjadi apa, kamu akan selalu menjadi saudaraku. Xiang Nan, saudaraku. Yuan Meng meraung. Xiang Nan, serang. Tangisan para murid dan penonton Stargazing City mengejutkan 9 langit. Masih ada 12 menit lagi. Feng Xuan menghitung waktu dan berkata. Ah! Xiang Nan meraung sambil terbang ke langit dengan ganas. Dia menggunakan tangan untuk menekan perut Yue Donghai, dan Yuan Qi di telapak tangannya menyembur keluar. Ketika Yue Donghai dipukul oleh Yuan Qi, matanya memelotot dan darah keluar dari sudut matanya. Telapak tangan Xiang Nan mendarat, lalu dia meraih pedang itu dengan tangan belakangnya. Dia mengangkat pedang di tangannya dan mendarat. Cahaya hitam melintas di cakrawala. Yue Donghai itu langsung terbelah menjadi dua dan diiris seluruhnya di bagian pinggang. Sorakan dan sorakan bergema di balik awan. Xiang Nan mengambil pedang besar itu dan terbang menuju Bai Muchen. Menang. Dia akhirnya akan menang. Namun, pada saat berikutnya, tangisan dari seluruh pulau Beast Spirit tiba-tiba berhenti. Pembawaan. Sebuah ledakan dahsyat datang dari bawah Xiang Nan. Xiang Nan menunduk dan melihat Yue Donghai benar-benar terbang lagi. Kedua bagian tubuh Yue Donghai sebenarnya terhubung satu sama lain, dan keduanya saling menempel oleh lapisan cahaya hitam. Namun, kekuatan hidupnya telah berakhir. Cara kejam dalam memperbaiki tubuhnya tidak akan mampu menyelamatkan nyawanya sama sekali. Namun, permukaan tubuh Yue Donghai masih terbakar dengan lapisan api yang berkobar, dan api tersebut membawa tekanan yang tak tertandingi. Darah kura-kura hitam. Hati Xiang Nan bergetar. Yue Donghai sedang membakar darah kura-kura hitam di tubuhnya. Dia sudah mati. Feng Xuan berkata sambil berpikir, Yue Donghai ini membakar satu-satunya tetes darah kura-kura hitam di tubuhnya untuk mempertahankan hidupnya dalam waktu singkat. Dia hanya bisa hidup 1 atau 2 menit lagi sebelum dia benar-benar mati. Namun, sebagai hasilnya, kekuatannya meningkat pesat. Sianan, Yue Donghai berseru, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke kuburku bersamaku. Yue Donghai langsung meledak, berubah menjadi cahaya hitam yang melesat ke langit, membuat Xiang Nan terbang dengan sebuah tendangan. Pola cangkang kura-kura di tubuh Yue Donghai bukan lagi pola. Sebaliknya, mereka benar-benar muncul dan berubah menjadi pelindung cangkang penyu yang besar. Kura-kura darah hitam memberi Yue Donghai kekuatan tempur yang menakutkan di api terakhir. Saat Xiang Nan terbang mundur, dia tertutup seberkas cahaya hitam. Yue Donghai dengan keras menggunakan bahunya untuk menyerang ke depan. Cangkang kura-kura hitam di tubuhnya bersinar terang,
dengan kekuatan menghancurkan cahaya pedang hitam Xiang Nan. Peng! Yue Donghai meraih bahu Xiang Nan dengan satu tangan dan meninju perut Xiang Nan, menyebabkan Xiang Nan membuka mulut dan mengeluarkan banyak darah. Namun Xiang Nan tidak menyerah. Dia mengangkat pedangnya dan mendarat dengan keras di kepala Yue Donghai. Dia ingin membelah Yue Donghai menjadi dua. Kali ini, tergantung bagaimana Yue Donghai memperbaikinya. Namun, dengan suara dentang, pedang besar Xiang Nan benar-benar dipantulkan kembali oleh cangkang kura-kura di atas kepala Yue Donghai. Kamu tidak bisa menghancurkan pelestarianku. Kamu tidak bisa menghancurkan pelestarianku. Yue Donghai meraih bahu Xiang Nan dan tangannya menembus perut Xiang Nan. Tinju berkilau darah keluar dari punggung Xiang Nan. Heh. Wajah Yue Donghai dekat dengan wajah Xiang Nan. Dia sini tersenyum, jika aku mati, kamu tidak akan bisa hidup. Karena gelar ahli nomor satu dengan usia yang sama di wilayah selatan tidak membuatku jatuh cinta, maka jangan pikirkan itu. Yue Donghai sudah gila. Dia tahu bahwa dia akan segera mati, tetapi dia ingin menyeret Xiang Nan ke kematiannya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Xiang Nan menyelesaikan misinya. Ah! Yue Donghai meraung dengan raungan yang menyayat hati. Dengan suara pecah, dia benar-benar merobek lengan kiri Xiang Nan dengan tangan kosong. Xiang Nan menahan rasa sakit yang luar biasa dan membungkus tangannya di belakang leher Yue Donghai. Dentang! Pedang raksasa itu dipantulkan kembali. Saat ini, aku sudah memiliki kekuatan pertahanan kura-kura hitam dari alam Yuan Surgawi. Yue Donghai tertawa bahak, bisakah kamu membelah baju besi kura-kura hitam alam Yuan Surgawi? Yue Donghai menarik tangan dan menggunakannya sebagai pisau untuk menutup dahi Xiang Nan. Pisau tangan ini bertekad untuk membelah seluruh kepala Xiang Nan menjadi dua. Xiang Nan bereaksi dengan cepat. Dia menginjak perut Yue Donghai dengan kakinya, lalu dia memanjangkan tubuhnya ke belakang dengan jungkir balik maksimal. Astaga! Bilah tangan Yue Donghai gagal mengenai dahi Xiang Nan, namun memotong kaki kanan Xiang Nan. Hahaha, kamu tidak bisa menembus perlindunganku, kamu tidak akan pernah bisa menembus perlindunganku. Yue Donghai tertawa pembohong. Dia meraih kaki kiri Xiang Nan, mencegahnya melarikan diri dan bersiap menerima serangan fatal. Xiang Nan tiba-tiba menjadi tenang. Dia diam-diam melihat tangan dan pisau di tangan. Tahukah kamu Xiang Nan tiba-tiba berkata, saya pernah bertemu dengan musuh yang memiliki kemampuan mengayunkan senjatanya hingga menembus pertahanan yang tidak mampu dia tembus. Tangan kanan Xiang Nan gemetar, dan kilat langsung memenuhi seluruh lengan. Yue Donghai tertegun, kamu berani menggunakan Light Fist. Haha, kerusakan pada tubuhmu sudah tidak mampu melepaskan Light Fist. Sebelum meninjumu mengenaiku, lengan kananmu akan roboh lebih awal. Xiang Nan berkata tanpa ekspresi, saya terinspirasi oleh orang itu. Mungkin tubuh saya tidak lagi mampu melepaskan serangan dengan kecepatan ringan. Tapi kekuatan petirku bisa berkedip dengan kecepatan di bawah cahaya. Apa? Murid Yue Donghai berkontraksi. Xiang Nan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, petir melingkari lengan dan pedangnya. Pada saat itu, petir yang pekat tiba-tiba mengamuk. Guntur dan kilat yang awalnya berderak memiliki kecepatan kilatan cahaya di wawasan Xiang Nan. Petir tirani tiba-tiba menghilang. Kecepatan subcahaya kilat menyebabkan berkedip begitu cepat sehingga mata terbuka tidak dapat menangkapnya. Busur petir yang padat berubah menjadi lapisan cahaya putih kabur, dan bilah naga merah mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan surga. Ucapkan selamat tinggal di dunia. Xiang Nan dengan dingin menyampaikan Yue Donghai, kamu kalah dalam pertempuran ini. Tidak, Yue Donghai menamparnya dengan ngeri, ingin menghancurkan bahu Xiang Nan. Namun, Xiang Nan telah mengangkat pedangnya. Petir yang melompat dengan kecepatan subcahaya itu sendiri seperti pedang yang tak terkalahkan. Cahaya pedang menembus langit, dengan mudah memotong lengan Yue Donghai, memotong dada, memotong seluruh tubuh menjadi dua. Xiang Nan melompat dan bersembunyi lagi. Petir dengan kecepatan subcahaya menyebabkan udara mendidih, dan awan api muncul di langit. Dia dikurung dengan satu pedang. Yue Donghai terbelah menjadi dua. Dalam sekejap, cahaya hitam yang digunakan Yue Donghai untuk menempel di perut juga menghilang. Setengah tubuhnya sudah terbagi menjadi 3 bagian. Melalui tebasan dari atas ke bawah Xiang Nan, dia terbelah menjadi 6 bagian. Mayat Yue Donghai yang rusak akhirnya jatuh. Ini sudah berakhir. Xiang Nan tidak lagi memandang Yue Donghai. Dia langsung terbang ke sisi Bai Muchen dan menutupi dahinya dengan satu tangan. Dia dengan cepat mengasimilasi tekadnya dengan Bai Muchen. Dia ingin menghentikan mayat Bai Muchen dan terus menguasai seluruh arena. Tetapi saat ini, Feng Xuan menghela nafas dan berkata, sudah terlambat. Tinggal 8 menit lagi. Sebelum kamu mengasimilasi Bai Muchen, Sekte Langit yang mendalam akan mampu mengendalikan semua orang dari 6 sekte besar terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, Xiang Nan masih enggan menerimanya. Dia mati-matian berusaha mengasimilasi Bai Muchen, apapun yang terjadi. Namun,
Seiring berjalannya waktu, cahaya abu-abu terang yang dipancarkan dari tubuh Bai Muchen mulai meningkat. Batas 1 jam sudah dekat. Hanya dalam 3 menit terakhir, mayat Bai Muchen akan bertenaga penuh, mengendalikan semua orang dan didorong oleh sekte langit yang mendalam. Saat itu, Xiang Nan tiba-tiba melepaskannya. Dia berbalik ke arah Su Caiyue, tersenyum dan menangis. Tuan, sepertinya murid ini tidak bisa menemanimu melewati perjalanan terakhir. Xiang Nan, lari. Su Caiyue tersenyum, semakin jauh semakin baik. Temukan tempat yang damai untuk tinggal dan nikmati sisa hidupmu. Jangan pernah kembali. Aku tidak ingin berteman denganmu secara pribadi di bawah kendali sekte langit yang mendalam. Pergilah, jangan melihat ke belakang. Xiang Nan menitikkan air mata. Dia dengan tegas tersenyum, saya tidak akan pergi. Kakak senior Yun Fan berterima kasih kepada saya, dan Anda memiliki perasaan terhadap saya sebagai guru dan murid. Dia melihat ke arah sekte bulu ilahi dan berkata, Ibu memperlakukanku seolah-olah aku adalah milikku sendiri, sementara saudara laki-lakiku bersedia memberikan nyawa mereka. Xiang Nan, dasar anak bodoh, cepat pergi. Lan Yun menangis. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan mati bersama Bai Muchen, tapi paling tidak, aku tidak akan meninggalkan siapapun yang aku sayangi. Setidaknya kali ini, aku tidak membiarkan siapapun yang kusayangi dibantai tanpa daya di hadapanku. Xiao Jun tiba-tiba tertegun, Xiang Nan, jangan lakukan hal bodoh. Tenang. Orang pembawa sial, Xiang Nan. Kamu orang menyebalkan, jangan tinggalkan aku. Jika kamu ingin mati, bawalah aku bersamamu. Orang menyebalkan, apa yang kamu katakan saat itu? Telah sepakat bahwa saudara akan hidup dan mati bersama. Kamu tidak bisa melakukan ini. Xiang Nan, bodoh amat dengan 18 generasi nenek-nenek moyangmu. Beraninya kamu. Xiao Jun sambil menangis meratap dengan keras. Semua orang menangis. Xiang Nan menangis, Xiao Jun, aku pergi. Jagalah guru dengan baik dan jangan biarkan dia mengeluh apapun. Setelah mengatakan itu, Xiang Nan menoleh untuk melihat Xuan Qingzu dan berkata, apakah kamu puas? Xuan Qingzu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan trikmu berhasil. Dia memeluk mayat Bai Muchen dan berteriak, tidak ada yang bisa menghujat Bai Muchen. Jangan lagi. Sekte mendalam surgawi, pergilah ke neraka. Setelah mengatakan itu, Xiang Nan memasukkan seluruh tekadnya ke dalam tubuh Bai Muchen. Pada saat itu, dalam kehidupan mereka sebelumnya, keduanya meledak bersama. Dalam cahaya yang tak ada habisnya, Xiang Nan dengan cepat terhapus. Dia memandang dunia yang dicintainya dan berkata dengan lemah, selamat tinggal, duniaku. Pembawaan. Seluruh pulau Beast Spirit diledakkan. Tenggelam di lautan luas. Pada saat itu, semua orang dari 6 sekte besar mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak bebas. Banyak orang berteriak, balas-balas dendam untuk Xiang Nan. Hancurkan sekte langit yang mendalam. Kedamaian yang telah berlangsung selama 1000 tahun akhirnya hancur dalam perang besar. Xiang Nan telah pergi, dan orang-orang di Pulau Beast Spirit mewarisi keinginannya dan terus berjuang. Semburan cahaya melintas, dan Xiang Nan membuka matanya. Dia segera meraih pisau itu dengan punggung tangan, namun dia mengambilnya dengan tangan kosong. Dia ingin menyingkat Yuan Qi-nya, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada leher Yuan Qi di tubuhnya. Setiap orang, Xiang Nan berteriak, lalu dia dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Xiang Nan tertegun pada waktu yang lama. Ingatannya tiba-tiba mulai mengalir ke dalam pikiran. Dia tiba-tiba teringat akan rencana Pulau Roh Binatang dan Sekte Mendalam Surgawi. Dia ingat beberapa saat yang lalu, dia telah menghabisi mayat Bai Muchen bersamanya, tetapi di saat berikutnya, semua orang telah pergi. Di permukaan laut yang tenang, terlihat beberapa burung laut yang terbang tinggi di langit biru, sesekali mengeluarkan tangisan. Xiang Nan melihat sekelilingnya dan mendapati dirinya melayang di permukaan laut. Lingkungan sekitar tenang dan damai, dan bahkan Pulau Beast Spirit pun hilang. Apakah aku mati? Xiang Nan menyentuh wajahnya. Perasaan itu sangat nyata. Dia buru-buru memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa dia masih utuh. Bukan saja dia tidak mati, bahkan lengan dan betisnya yang hilang pun telah pulih total di tubuhnya. Bisa dikatakan dia tidak mengalami luka yang sama sekali. Aku masih hidup. Di mana ingatanku? Bukankah 6 sekte besar sudah melancarkan serangan umum? Kenapa semua orang menghilang dalam sekejap? Ini adalah pertanyaan yang layak untuk dipikirkan. Xiang Nan segera menyadari bahwa dia harus tenang dan memikirkan masalah saat ini. Benar, pil kebangkitan. Xiang Nan berkata oh dan tiba-tiba menyadarinya. Dia seharusnya sudah mati, atau lebih tepatnya mati. Namun, saat dia berada di Laut Iblis, dia pernah menelan pil kebangkitan. Pil itu dapat membuat tubuh seseorang berkumpul kembali setelah kematian dan bangkit kembali. Benar,
Itu menjelaskan kenapa tubuhku masih utuh. Xiang Nan sambil berpikir meraba-raba dagunya. Sepertinya sekte perang telah berakhir dan pulau roh binatang telah diledakkan pada saat aku dibangkitkan oleh pil kebangkitan kematianku. Saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh saya untuk berkumpul kembali. Dia melihat tangannya. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia meninggal, namun ia yakin ia baru saja hidup kembali karena tangannya belum dimandikan air laut hingga memutih. Saat ini, ada keroncongan di dalamnya. Itu adalah rasa lapar yang parah yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun, dan rasa lapar itu muncul lagi. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh cincin penyimpanan, hanya untuk menemukan bahwa cincin penyimpanan itu benar-benar telah menghilang. Ini adalah hal yang paling menakutkan baginya. Ada banyak harta karun di ring penyimpanan. Pedang mati dan cermin bulan dan kosmos ada di dalamnya. Kemudian dia menyadari bahwa pedangnya telah hilang. Apakah saat tubuhku diledakkan, aku tenggelam ke dasar laut? Xiang Nan menarik napas dalam-dalam, menahan napas, dan terjun ke laut. Namun, dalam waktu kurang dari setengah menit, dia meluncur keluar dan berkata dengan ekspresi terkejut, wilayahku, hilang. Sial, kamu tidak akan memulai dari awal lagi, kan? Xiang Nan dengan gugup melihat ke dalam. Lalu dia menghela nafas lega. Ternyata wilayah kekuasaannya masih ada. Bukan saja dia tidak kehilangan wilayahnya, tetapi karena pertempuran sengit itu, wilayahnya sebenarnya telah naik ke alam asal surgawi tingkat 6 sebelum dia meninggal. Selesaikan dulu masalah perut, baru pikirkan solusinya. Xiang Nan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan memeluk dirinya sendiri. Burung laut tidak bisa terbang jauh ke laut. Ada burung di sini, artinya pasti ada pulau di sekelilingnya. Dia dengan hati-hati mengetahui arah kemana burung laut pergi, dan berenang ke arah itu. Dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa menggunakan Yuan Qi-nya, tapi sekarang bukan waktunya untuk membujuk. Dia sudah sedikit lapar. Setelah berenang setengah hari, akhirnya dia naik ke pulau sepi yang rimbun dengan tanaman. Pulau ini tidak kecil, dan mungkin jauh lebih besar dari pulau Beast Spirit. Ada beberapa pohon kelapa yang tumbuh di pinggir pulau. Xiang Nan memulai dan dengan mudah memetik beberapa buah kelapa. Kemudian, dia mencari sebuah batu dan membukanya. Dia menuangkan beberapa suap besar jus manis ke dalam mulut. Baru setelah itu dia sedikit mengurangi rasa lapar dan haus. Saat dia menyeka mulutnya, dia terus melihat ke dalam tubuhnya. Dia menemukan bahwa dasar budidayanya masih ada, tetapi dia masih tertidur. Setelah dianalisis dengan cermat, dapat disimpulkan bahwa pil kebangkitan memang telah membangkitkannya, namun hanya dapat menghidupkan kembali struktur fisik seseorang dan segala sesuatu yang dimilikinya. Kebenaran membuktikan bahwa memang demikian adanya. Lautan spiritualnya juga ada di sana, dan dua petir ilahi masih tertidur di laut spiritualnya. Secara logika, iblis penelan surga seharusnya mati dalam ledakan seperti itu. Namun, pil kebangkitan hanyalah pil obat. Tidak mungkin membedakan manaan milik Xiang Nan dan mana yang bukan milik Xiang Nan. Oleh karena itu, pil kebangkitan tidak hanya menghidupkan kembali Xiang Nan, tetapi juga menghidupkan kembali iblis pemakan surga. Ia sebenarnya mengira bahwa iblis itu juga merupakan bagian dari tubuh Xiang Nan. Namun, efek pil kebangkitan hanya sebatas itu. Karena tidak dapat memulihkan teknik budidaya dan keterampilan bela diri Xiang Nan. Hal kedua ini bukanlah bagian dari tubuh yang berdaging dan berdarah, tetapi merupakan keterampilan yang dipelajari melalui pembelajaran. Namun, itu tidak masalah. Xiang Nan tidak peduli. Dia sudah mempelajari teknik bela diri yang dia kuasai. Saat ini, dia bisa menggunakan tubuh yang sama dan alam yang lebih tinggi. Jika ia terus belajar, hanya butuh 3 atau 2 hari dia untuk mencapai level sebelumnya. Satu-satunya hal yang membuatnya kesal adalah dia kehilangan cincin penyimpanannya dan pedang naga merah. Setelah saya memulihkan basis saya seharusnya dapat menginstalnya dengan pergi ke dasar laut. Saya tidak mati, saya masih terikat dengan roh artefak pedang naga merah. Aku samar-samar bisa merasakan bahwa itu tidak jauh dariku. Hah, langkah pertama adalah mempelajari bab penginderaan spirit Qi terlebih dahulu. Jika tidak, Anda tidak akan dapat membangkitkan Yuan Qi Anda. Xiang Nan duduk bersila. Butuh waktu kurang dari 1 menit baginya untuk merasakan keberadaan energi spiritual. Tetapi pada saat inilah ekspresi tiba-tiba berubah drastis, dan seluruh wajahnya menjadi pucat. Sial, aku tidak bisa terus bersirkulasi. Begitu aku membangkitkan Yuan Qi-ku, niscaya aku akan mati. Xiang Nan menyadari situasi yang menakutkan. Itu adalah 9 transformasi guntur. Dia telah menyerap total 2 petir ilahi, yang berarti dia telah mempelajari 9 transformasi guntur tingkat kedua. Namun, setelah tubuhnya direkonstruksi, teknik 9 transformasi guntur telah menghilang dari tubuhnya. Dia harus mempelajarinya lagi. Tentu saja kecepatan berulang ini sangat cepat, sekitar beberapa jam saja sudah cukup. Namun, intinya adalah kedua petir ilahi itu masih tertidur di lautan spiritual.
Dia menggunakan 9 transformasi guntur untuk menyerap petir ilahi. Petir ilahi telah menjadi bagian dari tubuhnya. Selama dia menggunakan Yuan Qi-nya, begitu lautan spiritual tersebar, petir ilahi akan bangkit. Namun, dia belum mempelajari 9 transformasi guntur. Secara teoritis, dia akan hancur menjadi bubuk oleh 2 petir ilahi miliknya. Sial, situasi ini terlalu canggung. Xiang Nan menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah dia belajar mengendalikan petir ilahi dengan 9 transformasi guntur? Namun, Jinglei 9 telah menjadi satu lapisan pada satu waktu. Meskipun kecepatan belajarnya tak tertandingi. Namun, dia hanya bisa mempelajari lapisan pertama sebelum mempelajari lapisan kedua. Tingkat pertama dari 9 transformasi kejutan guntur hanya dapat mengendalikan satu jenis petir ilahi, dan petir ilahi lainnya masih akan meledak dan menghancurkan tubuhnya karena di luar kendali. Apa-apaan ini? Apa yang harus aku lakukan? Xiang Nan menuangkan jus manis lagi ke dalam mulut, merasa sedikit kesal. Akan sangat bagus jika dia bisa memuntahkan 2 paragon petir ilahi, tetapi jika dia ingin memuntahkan petir ilahi, dia harus mengandalkan Yuan Qi. Menggunakan Yuan Qi setara dengan mengedarkan lautan spiritual. Ketika lautan spiritual bersirkulasi, petir ilahi terbangun, dan petir ilahi terbangun, menghabisi Xiang Nan. Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Xiang Nan memaksa dirinya untuk tenang. Ia menemukan bahwa kemampuan analitisnya tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau saja Feng Xuan ada di sini. Xiang Nan menyentuh jari telunjuknya. Seharusnya ada cincin penyimpanan di sana, dan ada banyak pesan yang disimpan di cincin penyimpanan itu. Salah satunya berlumuran darah Feng Xuan. Untuk menemukan Feng Xuan untuk menyelesaikan masalah ini, dia harus menemukan cincin penyimpanan terlebih dahulu dan mengirim pesan. Brengsek, Xiang Nan dengan marah mengayunkan tinjunya. Bahkan jika kita menemukan seorang pembawa pesan, itu tidak akan berhasil. Tanpa energi spiritual, dia tidak akan bisa membuka cincin penyimpanan. Sepertinya aku hanya bisa memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Lebih baik mencari sesuatu untuk dimakan sekarang. Segera setelah itu, Xiang Nan menemukan situasi yang membuatnya semakin sakit kepala. Artinya, kekuatan fisiknya juga telah hilang. Kekuatan fisiknya berasal dari 9 transformasi guntur, teknik Dewa Matahari, kitab suci kebebasan besar, kitab suci pemurnian, dan tubuh emas yang tidak dapat dipecahkan. Tidak seperti orang lain, dia tidak menggunakan api atau pil untuk memurnikan tubuhnya, yang berarti sebelum dia dapat memulihkan teknik kultivasi dan keterampilan bela diri, dia tidak memiliki kekuatan tubuh manusia yang jauh melebihi orang biasa. Namun, memulihkan keterampilan bela diri memerlukan Yuan Qi, dan menggunakan Yuan Qi memungkinkan lautan spiritual bersirkulasi. Xiang Nan mengusap pelipisnya dan berjalan ke dalam hutan pulau. Dia menemukan dahan yang tebal dan menebangnya dengan telapak tangan. Untungnya, saya menggunakan ramuan roh dan tungku pil untuk melatih tubuh saya. Meskipun itu untuk meningkatkan ketahanan saya terhadap listrik, kekuatan fisik saya juga sedikit meningkat. Xiang Nan menilai bahwa kekuatan fisiknya saat ini kira-kira setara dengan body tempering tingkat ke-5 dan ke-8. Kekuatan kecil ini sepertinya hanya beberapa ratus kilogram, lebih dari cukup untuk menghadapi binatang buas biasa. Xiang Nan sedang berjalan di hutan lebat, berharap bertemu dengan binatang buas sehingga dia bisa menyembelihnya untuk dimakan. Ada beberapa buah kelapa besar yang tergantung di pinggangnya, dan badannya ditenun menjadi rok sederhana berdaun lebar. Benar, bajunya hilang. Dia memanjat lereng bukit dan melihat ke kejauhan. Melintasi lereng bukit, kicauan burung dan binatang buas akan terdengar di hutan di depan. Mendengar teriakan ini, air liur Xiang Nan langsung lepas kendali dan mengalir ke sudut mulutnya. Daging, haha, daging. Xiang Nan menari dengan penuh semangat dan berkata dengan penuh semangat, sial, sebenarnya aku sangat korup. Aku sangat bahagia hanya karena aku bisa makan daging. Tapi, aku sangat senang. Dia menajamkan dahan pohon yang tebal ke atas batu dan melompat turun dengan riang. 2 jam kemudian, di tepi laut, Xiang Nan mengutuk sambil menggigit sepotong besar daging mentah, ekspresinya sangat sedih. Di rak kayu di sampingnya, seekor binatang kecil telah menembusnya, dan setumpuk kayu bakar telah disusun di bawahnya. Namun, yang aneh adalah Xiang Nan tidak bisa menyalakan api. Dia hanya bisa mencuci darah segar dari daging mentah dengan air laut dan menelannya hidup-hidup. Hari sudah gelap, dan Xiang Nan masih bersaing dengan sepotong besar daging mentah di tangannya. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari dalam pulau. Binatang iblis. Xiang Nan bergidik dan berkata, sial, dengan kekuatan fisikku saat ini, tidak cukup untuk menghabisi binatang iblis. Aku bahkan tidak bisa menggunakan energi spiritual, bahkan keterampilan bela diri yang paling sederhana sekalipun. Yang lebih buruk lagi adalah sejumlah besar teriakan terdengar ke arah ini. Untuk apa mereka diusir? Jantung Xiang Nan berdetak kencang. Mungkinkah ada seorang raja di antara binatang iblis di pulau ini?
Alasannya memberitahu Xiang Nan. Berlari. Xiang Nan melemparkan tongkatnya, berlari dengan liar, dan terus berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak boleh mati. Dia tidak boleh mati di sini. Dia telah menghabisi Yue Donghai, menyelamatkan 6 sekte besar, dan bahkan menyelamatkan seluruh wilayah selatan. Mungkinkah dia akan mati di tangan binatang iblis tingkat rendah yang bodoh? Bukankah itu membuat orang tertawa? Gemuruh. Sejumlah besar binatang iblis bergegas ke pantai dan berpencar menjadi 2 kelompok untuk melarikan diri. Sebuah gelombang dengan cepat mendekati Xiang Nan di sepanjang pantai. Rusak. Aku khawatir aku akan diinjak-injak sampai mati oleh begitu banyak binatang iblis. Bodoh amat. Siapa yang diusir dari hutan dengan 1000 pisau? Xiang Nan mengeluarkan teriakan paling tak berdaya dalam hidupnya. Za, teriakan burung yang nyaring bergema di langit. Saat dia mendengar kicauan burung itu, Xiang Nan tiba-tiba tercengang. Dia berhenti dan matanya memerah. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat seekor burung berwarna merah menyala di belakang kelompok binatang iblis. Burung itulah yang mengusir binatang iblis itu. Burung pipit kecil. Tenggorokan Xiang Nan menyebabkan burung merah itu gemetar. Ia segera menemukan Xiang Nan. Haha, hahaha. Dasar orang menyebalkan kecil, kamu benar-benar hidup. Oh iya, kamu juga memakan pil kebangkitan. Xiang Nan berlari menuju burung itu dengan penuh semangat. Burung itu pun terbang menuju Xiang Nan dengan penuh semangat. Satu orang dan satu burung saling berpelukan, kegembiraan meluap di hati mereka. Kamu masih hidup, orang menyebalkan kecil. Kamu benar-benar masih hidup. Mata Xiang Nan memerah saat dia menggunakan kedua jarinya untuk membelai dahi berbulu burung itu. Burung kecil itu dengan erat mengusapkan kepalanya ke wajah Xiang Nan. Ketika kelompok binatang iblis yang ketakutan melihat burung kecil itu, mereka buru-buru berbalik dan berlari ke arah lain. Xiang Nan menyentuh kepala burung pipit kecil dan berkata, kamu orang menyebalkan kecil tidak memakan binatang iblis. Mengapa kamu mengejar mereka? Kamu pasti terlalu pelit. Kamu tidak bisa menindas mereka jika kamu menganggur. Burung kecil itu dengan bangga menegakkan dadanya, dan cahaya dingin yang menyeramkan melintas di matanya. Senang sekali kamu ada di sini. Xiang Nan meletakkan burung itu di bahunya dan berkata, situasinya agak rumit sekarang. Saya tidak dapat memulihkan kekuatan saya untuk saat ini. Untuk jangka waktu tertentu, kamu akan bertanggung jawab untuk melindungiku. Ketika burung kecil mendengar ini, ia merasa senang. Itu hebat. Pikiran orang itu santai. Ia mengangkat kepalanya dengan sikap mendominasi dan menepuk wajah Xiang Nan dengan ujung sayapnya. Itu berarti kamu membutuhkan perlindunganku suatu saat nanti. Tidak masalah. Serahkan padaku. Keluarkan api. Xiang Nan memungut dahan itu. Burung kecil itu menyalakan dahan pohon dengan kepulan, sementara Xiang Nan dengan senang hati membakar tumpukan kayu bakar dan akhirnya memanggang daging mentah terkutuk itu. Setelah makan enak, Xiang Nan mengusap perutnya yang membuncit dengan puas dan berkata, kalian semua burung punya kemampuan untuk menemukan lokasi di kepalamu, kan? Kalian harus tetap ingat di mana Pulau Roh Binatang dulu berada. Pergi ke wilayah laut itu dan ambil cincin penyimpanan dan pedang naga merah kita. Harta itu tidak bisa ditipu oleh orang lain. Little Sparrow merasa cemas saat mendengar ini. Apa? Selalu hanya penguasa ini yang mengambil harta orang lain, bagaimana bisa ada alasan hartanya sendiri hilang? Burung kecil itu segera berubah menjadi garis api dan terbang dengan suara mendesing. Sepertinya dia sudah mencapai alam Yuan Surgawi tingkat pertama. Dia seharusnya bisa menyelam ke laut dalam. Xiang Nan mengangguk. Little Sparrow telah meminum darah naga banjir, dan kemudian memakan ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan hal-hal lain dengan kupu-kupu mimpi. Hingga saat ini, budidayanya telah meningkat pesat, dari asal kembali tingkat 3 ke asal surga tingkat 1. Tetapi bagaimana cara mengatasi masalah saya? Xiang Nan berpikir keras lagi. Setelah berpikir lama, Xiang Nan akhirnya menemukan solusi yang tidak sempurna. Hanya ada satu cara untuk memecahkan masalah kebangkitan petir ilahi, dan itu adalah dengan menemukan petir ilahi yang lebih kuat. Ketika dia mempelajari 9 transformasi guntur tingkat pertama lagi, dia akan segera menyerap petir ilahi yang lebih kuat. Petir ilahi ini harus lebih kuat dari petir api putih yang berkobar dan petir es kecil, dan bisa menekan keduanya. Dengan cara ini, dia akan memiliki cukup waktu untuk mempelajari tahap kedua dan ketiga dari 9 transformasi guntur. Pada saat itu, kekuatannya akan pulih dengan sempurna dan dia akan dapat meningkat dengan selisih yang besar. Jika prediksinya benar, dia seharusnya mampu mengalahkan alam pencakar surga satu persatu. Dia telah mencapai alam Yuan Surgawi tingkat ke-9, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menyerap petir ilahi lainnya dan langsung menerobos pintu masuk alam surgawi mengintip. Xiang Nan akhirnya menghela nafas lega. Beberapa jam kemudian, pakar pencari harta karun akhirnya kembali. Ia memiliki cincin berkilauan di kakinya dan pedang seputih salju sepanjang sekitar 1,5 meter di mulutnya.
Melayang, meringankan, air liur Siang Nan muncrat ke seluruh tubuh burung pipit kecil. 2 hari kemudian, di laut yang tak berbatas, seekor burung kecil dengan kikuk membawa seseorang dan terbang dengan susah payah. Burung pipit kecil tidak dapat menggunakan energi iblis, jika tidak, angin kencang dari sayapnya akan menghancurkan Siang Nan. Sedangkan untuk terbang dengan kekuatan fisik murni, masih akan sangat sulit untuk membawa orang hidup seperti Siang Nan bersamanya. Tempat ini seharusnya masih berjarak 10 hari dari benua 9 Cakrawala, sekitar 500.000 kilometer jauhnya dari jarak terbang standar kapal terbang kargo. Dengan kecepatan Little Sparrow saat ini, dibutuhkan lebih dari 3 bulan untuk terbang kembali ke benua 9 Cakrawala. Akhirnya muncullah sebuah kapal kargo raksasa yang berlayar di permukaan laut. Siang Nan naik ke kapal kargo dan diselamatkan. Kapal ini digunakan untuk mengangkut barang dan orang. Orang yang menyebut kapal ini tidak memenuhi syarat untuk menggunakan formasi teleportasi, mereka juga tidak punya uang untuk menyebutnya kapal terbang. Mereka hanya bisa duduk di kapal yang berlayar di laut. Siang Nan segera menemukan anggota kru dan pergi menanyakan situasi terkini di wilayah selatan. Bagaimana situasi di wilayah selatan sekarang? Anggota kru berkata dengan semangat, situasinya bagus. Saat ini, benua pasang biru di ujung paling selatan wilayah selatan adalah tanah suci yang diimpikan semua pedagang. Mereka menuntut batu roh dan binatang iblis dalam jumlah besar. Ramuan roh. Kami, bukan itu yang aku tanyakan. Siang Nan buru-buru berkata, apa yang terjadi pada akhir pertempuran sekte? Oh, maksudmu itu. Pelaut itu berpikir sejenak dan berkata, ini benar-benar keributan. 6 sekte besar dan sekte awan terbang langit yang mendalam bertempur di laut selama sehari semalam. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Pada akhirnya, orang-orang dari sekte mendalam surgawi dan sekte awan terbang melarikan diri. Mereka masih belum menemukan jejaknya. Orang-orang dari 6 sekte besar juga telah pergi. Kami berdua terluka. Siang Nan mengerutkan kening. Sekte mendalam surgawi memang sangat kuat. Setelah pertempuran mendalam dengan 6 sekte besar, mereka sebenarnya dapat menemukan peluang untuk melarikan diri. Apakah kita akan pergi ke benua 9 Cakrawala sekarang? Siang Nan bertanya. Anggota kru itu mengangguk. Saat itulah Siang Nan menghela nafas lega. Selama dia melangkah ke benua 9 Cakrawala, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke rumah. Domain Selatan, benua Blue Tide, Kekaisaran Haotian. Provinsi Donghai, kota Haotian, di luar sekte Haoran. Beberapa pria muda mengenakan pakaian cantik dan berbicara dengan aksen benua luar yang kental berdiri di luar gerbang utama sekte Haoran. Maaf, apakah ini sekte Haoran? Murid yang menjaga pintu itu mengangguk, tepat sekali. Beberapa pemuda sangat gembira, akhirnya, kita sampai. Akhirnya, kita menemukan sekte alam. Di depannya, seorang pria terus bertanya dengan penuh semangat, apakah itu benar-benar sekte Haoran? Murid itu mengerutkan kening dan berkata, ya. Pria itu menambahkan, apakah itu sekte asal Siang Nan, sekte Haoran? Saat menyebut nama Siang Nan, murid yang menjaga pintu tiba-tiba menjadi sedih. Dia diam-diam menganggukkan kepalanya dan berkata, itu adalah sekte Haoran yang pernah dikembangkan oleh Siang Nan. Itu hebat. Semua orang bersorak, saya akhirnya menemukannya. Murid itu bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya bertanya dari mana saudara-saudari itu berasal, dan dari sekte mana mereka berasal? Apakah mereka datang mengunjungi sekte Haoran? Orang-orang itu begitu bersemangat hingga suara mereka bergetar. Salah satu dari mereka buru-buru mengatupkan tangannya dengan hormat dan berkata, kami ingin masuk ke sekte Haoran. Murid itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini ke-20 kalinya bulan ini seseorang datang untuk bergabung dengan sekte Haoran lagi. Pria itu berkata dengan penuh semangat, kami sangat mengagumi Siang Nan. Sebuah sekte yang dapat membina pahlawan seperti Siang Nan pasti berbeda. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba menghentikan kami harus memasuki sekte Haoran. Dalam sekte alam, semua orang dari puncak utama telah tiba, termasuk semua tetua dan murid yang bepergian keluar. Semua orang berkumpul di puncak Haoran. Penatua Si Beihong berdiri di langit dan menatap kerumunan. Seluruh sekte Haoran berpakaian putih. Semua orang sedih dan serius. Si Beihong menghela nafas, lalu merapikan pakaiannya dan berkata, hari ini, kita akan berduka atas kenangan akan seorang pemuda berbakat yang berhubungan dengan kita. Keberanian dan semangat tak kenal takutnya lah yang menyelamatkan seluruh dunia persilatan di wilayah selatan dan menghancurkan rencana sekte langit yang mendalam. Pada saat ini, beberapa murid mulai menangis pelan. Si Beihong menahan kesedihannya dan berkata, dia layak atas statusnya sebagai murid sekte Haoran. Dia layak atas sumpah yang dia ucapkan di depan leluhur sekte Haoran. Dia membela keadilan dengan nyawanya, menodai hati kita dengan darahnya. Si Beihong berbalik dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Kemudian, dia menghadap semua orang dan berkata,
dia adalah pemuda jenius yang paling menonjol dan bangga di Sekte Haoran kita. Kehilangan dia adalah kehilangan terbesar bagi Sekte Haoran kita dalam 100 tahun terakhir, tapi jiwa kepahlawanannya akan selalu hidup di hati kita. Namanya Xiang Nan. Dia adalah murid dari Sekte Haoran kami, Sekte Puncak Matahari, dan juga murid pribadi dari Master Sekte Haoran kami, Pak Tua Tiandao. C. Sekte Haoran yang luas begitu sunyi sehingga mereka bahkan tidak dapat mendengar satu suara pun. Si Beihong menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia meninggalkan darah dan dagingnya di laut tak berujung selamanya. Sedangkan bagi kami telah mengembalikan semangat dan kemauannya. Jiwa kepahlawanannya akan selamanya mengikuti leluhur dan melindungi sekte alam-alam kami. Si Beihong membuat peringkat dengan beberapa kata tertulis di atasnya. Xiang Nan, Puncak Matahari. Si Beihong menaikkan peringkatnya tinggi-tinggi dan berteriak, aura perkasa itu abadi, dan aura lurus tidak dapat binasa. Pada saat ini, semua murid sekte alam berteriak serempak, roh alam dari sekte alam adalah abadi, dan roh benar adalah abadi. Tangisan itu mengguncang langit. Puncak Matahari. Si Beihong dan tetua lainnya tiba di Istana Matahari, tempat Su Chaiyue berkultivasi. Chaiyue Si Beihong memandang Su Chaiyue, yang sedang duduk tegak di gedung ring. Kamu belum pindah selama sebulan. Su Chaiyue menutup matanya dan menutup telinga terhadap kata-kata Si Beihong. Si Beihong ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, itu bukan salahmu. Jika Xiang Nan masih hidup, dia tidak akan ingin melihatmu seperti ini. Ketika Su Chaiyue mendengar kata-kata Xiang Nan, dia segera membuka matanya. Jejak kemarahan muncul di matanya, mengapa ini bukan salahku? Aku tuannya, ini salahku kalau aku gagal melindunginya. 6 sekte besar, begitu banyak tetua alam tinggi, begitu banyak sampah tua yang telah dibudidayakan selama ratusan tahun, sebenarnya menginginkan seorang pemuda dari alam Yuan Surgawi untuk menyelamatkan mereka. Katakan padaku, ini bukan salah kami. Salah siapa? Su Chaiyue tidak pernah begitu marah, dia juga tidak pernah menunjukkan emosi yang begitu kuat. Namun, Si Beihong mengangguk, terkutuklah, terkutuklah. Hatimu akan merasa lebih baik. Su Chaiyue tiba-tiba menangis. Dia berteriak tak terkendali, kembalikan Xiang Nan padaku. Dalam pertempuran roh binatang, ada banyak korban jiwa. Para tetua sekte mendalam langit dan sekte awan terbang telah menderita banyak korban. Hampir 50% tetua dan ahli terluka di sana. Kekuatan gabungan dari 6 sekte besar juga mengalami luka parah dalam energi asal, dan jumlah total korban telah mencapai lebih dari 30%. Para ahli dari klan Kekaisaran 9 Cakrawala bergegas dan berpartisipasi dalam pertempuran besar, dan akhirnya mengakhiri tirai untuk memukul mundur sekte langit yang mendalam. Setelah itu, pasukan Haotian bergegas ke benua 9 Cakrawala dan bergabung dengan pasukan klan Kekaisaran 9 Cakrawala. Bersama dengan 6 sekte besar, mereka memusnahkan semua jenius yang tersisa dari sekte langit yang mendalam dan sekte awan yang melonjak di seluruh benua 9 Cakrawala dan sepenuhnya mengusir kedua sekte tersebut dari 9 Cakrawala. Pada bulan yang sama, klan Kekaisaran Haotian mengeluarkan perintah untuk menangkap semua sekte lokal kelas 2 dan 3 yang pernah bergabung dengan sekte langit yang mendalam di benua Blue Tide. Para tetua dan ketua sekte dari sekte ini semuanya diantar ke Haojing untuk diadili. Pertempuran roh binatang dimulai dengan kematian Xiang Nan dan berakhir dengan melarikan diri dari awan terbang mendalam langit. Sekte langit yang mendalam yang pernah menguasai seluruh dunia persilatan di domain selatan langsung hancur, sekarat, dan melarikan diri. Penguasa seni bela diri ini, yang telah merajalela selama 1000 tahun, akhirnya berjalan menuju senja. Struktur 8 sekte besar di wilayah selatan telah mengalami perubahan terbesar dalam 1000 tahun. Para murid luar biasa yang berpartisipasi, dipimpin oleh Yuan Meng, Xiao Jun, dan Feng Xuan, telah bergabung dengan Sekte Haoran tanpa ragu-ragu di awal pertempuran. Dalam beberapa bulan berikutnya, seniman bela diri muda berprestasi dari berbagai benua di domain selatan juga tiba di benua Blue Tide dan Kekaisaran Haotian melalui formasi teleportasi, kapal terbang, dan bahkan kapal yang berlayar di laut. Dalam waktu singkat, puluhan ribu seniman bela diri muda secara sukarela bergabung dengan Sekte Alam. Dalam waktu 2 bulan, jumlah ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Hampir 106.000 anak muda di bawah usia 16 tahun datang untuk bergabung dengan Sekte Haoran dengan penuh kekaguman. Struktur dunia persilatan di domain selatan telah berubah. Sekte Haoran, yang pernah menduduki peringkat terakhir, masih menjadi pemimpin baru dari 6 sekte besar. Hasilnya, benua Pasang Biru menjadi satu-satunya negeri suci seni bela diri di hati para seniman bela diri di wilayah selatan. Peran panutan mempunyai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekte Langit yang mendalam pernah merencanakan peran Bai Muchen sebagai panutan, tetapi sekarang, tanpa bantuan siapapun, seorang seniman bela diri muda bernama Xiang Nan telah menggunakan nyawanya sendiri dan darah mendidih untuk memecahkan legenda Bai Muchen.
Patung Bai Muchen yang pernah berdiri tegak di kota Tianyu selama hampir 10 tahun, akhirnya runtuh, menandakan berakhirnya era bela diri Dao. Segala sesuatu yang digunakan Xiang Nan telah dicari-cari dengan gila-gilaan. Tubuh emas abadi adalah salah satunya. Keterampilan bela diri semacam ini, yang membutuhkan darah binatang iblis untuk digunakan sebagai bahan pemurnian tubuh, sangat mendorong perkembangan ekonomi perdagangan di wilayah selatan. Para pedagang yang telah menghabisi binatang iblis dan hanya mencabut bulu dan cakar mereka tiba-tiba menyadari bahwa nilai darah binatang iblis telah melonjak. Para pemburu binatang iblis yang tadinya miskin telah membengkakkan dompet mereka dan menjalani kehidupan yang sangat mulia dan terhormat. Orang-orang yang berprofesi ini bahkan menganggap Xiang Nan sebagai pahlawan mereka. Ini adalah situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh siapapun. Semakin banyak anak muda dengan bakat seni bela diri mengalir ke benua Blue Tide, disertai dengan permintaan yang lebih besar akan darah binatang iblis. Kapal kargo dan kapal udara dari seluruh dunia berlayar ke benua Blue Tide siang dan malam. Dalam beberapa bulan, Kekaisaran Haotian segera membangun 18 pelabuhan laut di kelas 1, serta ribuan kapal udara dan bandara yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaan. Sebulan setelah pertempuran roh binatang berakhir, para tetua dari Sekte Starsea, Sekte Kekacauan Primordial, Sekte Azurehar, Sekte Her Mendalam, dan Sekte Bulu Ilahi datang ke Sekte Alam untuk sujud atas kematian dini Xiang Nan. Karena mantan penguasa kota Hong Zhen telah membantu melindungi klan Xiang di tahun-tahun awal, dia telah mencapai prestasi politik yang luar biasa. Ia dipromosikan dari pejabat negara menjadi jenderal provinsi. Dia juga jenderal perbatasan kota Barat Daya dan wakil komandan kota Barat Daya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa klan Xiang. Untuk sementara waktu, dia menjadi pusat perhatian. Pada hari ini, rumah jenderal provinsi Wolong. Hong Zhen menerima perintah rahasia dan buru-buru berlari keluar dari rumah jenderal sambil berkata, siapkan kapalnya. Pergi ke kota Blue Stone. Provinsi Wolong, kota Blue Stone. Perluasan kota Blue Stone telah selesai, dan ukuran seluruh kota menjadi 2 kali lipat. Klan Xiang, dengan bantuan pemerintah, telah menjadi salah satu klan terbesar di kota Blue Stone. Satu-satunya orang yang bisa melawan klan Xiang adalah klan Wang yang telah dipromosikan oleh Sekte Langit yang Mendalam. Pada saat ini, Sekte Langit yang Mendalam telah melarikan diri, sedangkan klan Wang, sebuah klan kecil di tempat terpencil, telah melarikan diri karena terlalu kecil. Di jalanan kota baru yang ramai, seorang pria berpakaian bagus, yang tidak mengenakan pakaian mewah, sedang berjalan di jalan. Sesekali, dia berhenti di depan sebuah kios dan bermain-main dengan aksesoris kecil di tangan dengan penuh minat. Di sela-sela di belakangnya, ada beberapa master tanpa ekspresi dan berkaki kokoh yang menyamar sebagai manusia. Pria itu mengulurkan tangannya. Seorang ahli segera menghilang dan muncul di samping pria itu. Dia dengan hormat berkata, Guru ke-6. Pria yang dikenal sebagai Guru ke-6 tersenyum dan berkata, sekarang, hari ini, bukan. Pakar itu membungkuk sedikit dan berbisik, ya, hari ini adalah hari ulang tahun Xiang Zanxiong dan pahlawan tua Xiang. Bawahan ini berani. Ada satu hal yang saya tidak tahu. Guru ke-6 mengangguk, bicaralah. Pakar itu berkata, jika Anda ingin memberi hadiah kepada klan Xiang, kirimkan saja seseorang secara langsung. Anda bahkan dapat memanggil klan Xiang ke ibu kota. Kenapa repot-repot? Kenapa repot-repot mempertaruhkan nyawamu untuk datang ke sini secara pribadi? Harus diketahui bahwa sisa-sisa sekte mendalam surgawi belum dibersihkan. Mereka mungkin berkolusi dengan iblis malam. Guru ke-6 tipis tersenyum dan berkata, saya harus memberi isyarat. Saya ingin semua seniman bela diri di dunia tahu bahwa klan wilayah Haotian saya tidak akan memperlakukan orang yang setia kepadanya dengan tidak adil. Bahkan jika Xiang Nan sudah mati, aku harus memastikan makanan dan pakaian klan Xiang aman. Putra mereka tidak menyerahkan dirinya dengan sia-sia. Arus hangat mengalir melalui hati sang ahli saat dia berkata, Guru ke-6 adalah seorang seniman bela diri yang bijak dan hebat yang mengabdi di negara dan rakyat. Baiklah, aku tidak akan makan ini. Ini sudah larut. Ayo pergi. Saat itu malam, rumah tuan kota mengadakan pesta ulang tahun untuk menghormati Xiang Zanxiong dan Wang Changhe. Tamu yang tak terhitung jumlahnya datang dari jauh untuk merayakan ulang tahun kedua leluhur, tetapi terutama untuk merayakan Xiang Zanxiong. Penguasa kota yang baru bernama Su Tao. Dia adalah pria yang bijaksana. Karena dia melakukan kesalahan, dia diturunkan dari prefektur dan menjadi penguasa kota Blue Stone City. Di mata Su Tao, Xiang Zanxiong adalah pilihan terakhirnya. Selama dia memegang erat sedotan ini, hari di mana dia akan kembali ke posnya akan tiba. Hahaha, Tuan Tua Xiang datang lebih awal. Su Tao tertawa terbahak-bahak dan berlari ke arahnya. Sebagai penguasa kota, postur seperti ini saja tidak cukup, tapi dia mengakuinya. Dia tahu bagaimana Hong Zhen bangun. Dia tahu apa yang bisa diberikan oleh klan Xiang untuknya. Anggota klan Xiang sangat gembira,
tetapi anggota klan yang paling dekat dengan Xiang Nan semuanya diam. Meski Xiang Nan sudah meninggal beberapa bulan, mereka masih belum keluar dari bayang-bayang kesedihan. Xiang Zanxiong memaksakan senyum dan berkata, Tuan Kota secara pribadi datang untuk menyambutnya. Orang tua ini tidak mampu membelinya. Su Tao buru-buru berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Xiang Nan telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk wilayah Haotian kita. Rasa hormatku padamu berasal dari lubuk hatiku yang paling dalam. Ayo, Tuan Tua. Di pintu masuk istana Tuan Kota, orang-orang dari klan Wang juga tiba. Semua orang dari klan Wang, dipimpin oleh Wang Changhe, memiliki ekspresi jelek saat melihat pemandangan ini. Di samping Wang Changhe ada orang yang lengannya patah, Wang Xiaoyun. Perjamuan ulang tahun Xiang Zanxiong mengingatkan selusin penguasa kota di dekatnya untuk bergegas berpartisipasi. Mereka sangat mampu menjilat Xiang Zanxiong, berharap mereka bisa mengungkapkan senyuman terindah dalam hidup mereka, semuanya tersenyum seseksi kata-kata. Melihat ini, Tuan Kota Su Tao memarahi jalanan dengan keras di dalam hatinya, tetapi senyuman di wajahnya tidak berkurang. Di pesta ulang tahun, semua orang sangat gembira, kecuali klan Wang. Hari ini, Su Tao mengundang Wang Changhe untuk melihatnya dengan baik. Dia ingin Xiang Zanxiong tahu bahwa aku, Su Tao, berada di pihak klan Xiang. Perhatikan bagaimana saya menangani klan Wang. Pada saat yang paling ramai, ketika Su Tao melihat ekspresi Wang Changhe yang semakin buruk, Wang Changhe menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini, Wang Xiaoyun tiba-tiba menonjol. Wang Xiaoyun menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Xiang Zanxiong, Tuan Tua Xiang, apakah Anda ingat bahwa saya punya janji dengan cucu Anda selama 2 tahun? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh arena menjadi sunyi. Kata Xiang Nan sudah menjadi kata yang sensitif, dan tak seorang pun akan dengan mudah menyebutkannya. Wang Xiaoyun. Su Tao adalah orang pertama yang menonjol. Dia dengan marah menunjuk ke arah Wang Xiaoyun dan berkata, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Wang Xiaoyun tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia tidak bertarung, klan Wang tidak akan pernah menjadi terkenal. Wang Xiaoyun berkata, Tuan Kota Su Tao, saya khawatir Anda berada di arah yang salah. Xiang Nan telah berkontribusi banyak, tapi sejujurnya, dia telah pergi. Wang Xiaoyun, diamlah. Anggota keluarga Xiang sangat marah. Wang Xiaoyun berkata, Tuan Kota Su Tao, siapa orang berikutnya yang paling mungkin menjadi pahlawan di kota Blue Stone? Ini aku, Wang Xiaoyun. Menurutmu berapa banyak Xiang Nan yang bisa diproduksi oleh klan Xiang? Dia sudah pergi, tapi aku masih di sini. Setelah mengamati ekspresi Xiang Zanxiong, Su Tao dengan marah berkata kepada Wang Xiaoyun, kamu pengkhianat yang berlindung di sekte langit yang mendalam. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Wang Xiaoyun berkata, sekte api berkobarlah yang berlindung di sekte mendalam surgawi. Bukan saya, Wang Xiaoyun. Saya baru saja tersihir oleh sekte api berkobar. Sekarang, saya telah menarik garis yang jelas antara diri saya sendiri dan sekte api berkobar. Tetapi orang-orang yang hadir sangat jelas tentang perjanjian 2 tahun saya dengan Xiang Nan. Wang Xiaoyun memandang Xiang Zanxiong dan berkata, Tuan Tua Xiang, karena Xiang Nan gagal menepati janjinya, itu akan dianggap melanggar janji. Menurut perjanjian, bukankah klan Xiang harus mencari posisi yang lebih tinggi dan meninggalkan Blue Stone kota? Kata-kata ini membuat semua orang teringat. Apalagi Su Tao tidak tahu harus berkata apa. Perjanjian 2 tahun itu dibuat secara pribadi oleh Xiang Nan dan Wang Xiaoyun. Jika klan Xiang melanggar perjanjian sekarang, bukankah itu akan mencoreng wajah Xiang Nan? Wang Xiaoyun berkata, bukannya saya sengaja memelihara klan Xiang selama periode sensitif ini. Sebaliknya, saya ingin membela martabat Xiang Nan. Apa yang dia katakan secara pribadi, apakah Anda semua berpikir sebagai pekerjaan sampingan? Hati Xiang Zanxiong hampir hancur. Dia menghela nafas panjang dan berkata, saya, Sun Xiang Nan, telah membuat perjanjian dengan Anda. Karena masalahnya sudah sampai pada titik ini, maka klan Xiang saya siap untuk pergi. Klan Wang sangat gembira saat mendengar ini. Namun saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Jenderal Zhen Bian, Jenderal Hong Zhen telah tiba. Adegan itu meledak, dan semua tamu buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Namun, sosok agung telah maju sebelumnya. Tepatnya Hong Zhen. Tuan Tua, Hong Zhen melangkah maju dan meraih tangan Xiang Zanxiong. Matanya merah dan dia dengan tulus berkata, maaf. Semua orang tercengang dan buru-buru lari kembali. Mata Xiang Zanxiong memerah dan dia tidak bisa berkata-kata. Aku terlambat, aku terlambat. Hong Zhen meraih tangan Xiang Zanxiong dan berkata, saya pergi ke Sekte Haoran untuk menghadiri pemakaman Xiang Nan. Saya tidak kembali tepat waktu.
Orang tua ini mencoba memaafkan dosa-dosa saya. Xiang Zanxiong menenangkan dan berkata, orang tua ini bersyukur Jenderal Hong masih bisa membaca tentang klan Xiang kita. Namun, Wang Xiaoyun yakin. Bagaimanapun, Xiang Nan sudah mati, dan musuh terbesarnya telah tiada. Pakar muda nomor 1 di Bluestone City tetaplah dia. Tuan Tua Xiang, bukankah kita harus mematuhi perjanjian itu? Wang Xiaoyun bertanya. Wang Xiaoyun, jangan melangkah terlalu jauh. Hong Zhen berkata dengan marah, saya hanya perlu satu kalimat, dan klan Wang Anda akan menghilang dari cakrawala. Tentu saja, Wang Xiaoyun tersenyum dan berkata, kamu bisa melakukan ini, tapi apa yang akan memikirkan orang-orang di dunia? Lihat, keluarga Xiang Nan telah menindas orang lain. Prestise yang dia bangun dengan susah payah telah dicintai olehmu. Kamu, mata Hong Zhen memerah. Baiklah, kamu cukup berani untuk mengancam kepalaku. Mata Wang Xiaoyun berkilat panik. Dia tahu bahwa kata-katanya agak keluar jalur. Lupakan Jenderal Hong. Xiang Zanxiong berjanji dan berkata, apapun yang terjadi, kami telah melewatkan janji temu kami. Keluarga Xiang kami akan pindah dari kota Bluestone. Tapi kata Hong Zhen cemas. Xiang Zanxiong berkata, tidak perlu mengatakan apapun. Saya sudah mengambil keputusan. Tuan tua, kamu tidak bisa melakukan ini. Para tetua klan Xiang memohon dengan getir, ini adalah tempat di mana klan Xiang kita dihapus dan tempat Xiang Nan bangkit. Jika kita meninggalkan tempat ini, klan Xiang kita akan memulai dari awal lagi. Saat ini, sekelompok orang tiba-tiba masuk dari luar pintu. Orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Guru Keenam. Klan Xiang memang ingin meninggalkan kota Bluestone, tapi tidak perlu pergi dari sini. Guru Keenam masuk dengan seekor naga dan seekor harimau, dan berkata dengan lugas. Saat Hong Zhen melihat orang ini, ekspresi berubah drastis. Dia benar-benar tergeletak di tempat dan menangkupkannya sambil berkata, salam kepada Pangeran Keenam. Pangeran Keenam, semua tamu yang hadir tercengang, bahkan ada yang terjatuh ke tanah karena ketakutan. Klan di wilayah Haotian, Pangeran Keenam dari klan Kekaisaran Haotian sebenarnya telah datang ke kota terpencil. Semua orang buru-buru gemetar ketakutan dan berkata serempak, salam, Yang Mulia. Tidak ada orang lain di mata Guru Keenam. Dia berjalan lurus dan dengan sungguh-sungguh menopang Xiang Zanxiong dengan kedua tangannya. Pahlawan tua, tolong cepat bangun, katanya. Pejabat terbesar yang pernah dilihat Xiang Zanxiong dalam hidupnya tidak lain adalah Hong Zhen. Dengan statusnya, dia mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu klan Haotian seumur hidupnya. Saya tidak berani, kata Xiang Zanxiong ketakutan. Cepat, tolong bangun. Pangeran Keenam secara pribadi membantu Xiang Zanxiong berdiri, dan pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Pangeran Keenam dengan ramah memegang tangan Xiang Zanxiong dan berkata, baiklah, pahlawan tua itu memang heroik. Hanya orang sepertimu yang bisa membina pahlawan muda yang luar biasa seperti Xiang Nan. Ayo, serahkan hadiahku. 6 orang tiba-tiba muncul di aula. Mereka berenam datang diam-diam, seolah-olah mereka sudah berdiri di sini sejak awal. Mereka berenam membawa sebuah plakat kosong berukuran besar. Pangeran Keenam mengambil kuas besar dan menodainya dengan tinta emas di depan semua orang. Kata-kata itu tertulis di kertas. Kesetiaan Bangsek Xiang. Tarian burung Phoenix terbang naga yang tertulis pada 4 kata itu mengandung tekanan yang tak tertandingi, dan dipenuhi aura kerajaan Pangeran Keenam. Seluruh klan Xiang menangis saat melihat 4 kata itu. Pangeran Keenam meletakkan tintanya dan berkata, menurut perjanjian, keluarga Xiang harus meninggalkan kota Bluestone. Kalau begitu hari ini, aku sendiri yang akan mengganti nama kota Bluestone ini. Xiang Nan, pergilah ke selatan menuju Sun Xin. Mulai hari ini dan seterusnya, kota Bluestone ini akan disebut kota Xiangyang. Xiang Zanxiong sudah menangis. Hati Wang Changhe sudah mati. Kali ini, dia benar-benar mati. Bahkan klan Kekaisaran Haotian datang untuk mendukung klan Xiang, dan mereka secara pribadi telah memberikan plakat seperti itu kepada klan Xiang. Apa yang kamu tolak? Bahkan jika klan Wang berbicara tentang surga yang agung, tidak akan ada jalan untuk mundur. Pangeran Keenam menoleh untuk melihat Wang Xiaoyun dan berkata, kamu adalah Wang Xiaoyun. Wang Xiaoyun berlutut di tanah dengan gemetar, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Sosok Pangeran Keenam melintas dan menamparkan wajah Wang Xiaoyun dengan keras. Dia mengirim Wang Xiaoyun terbang dan menghancurkan beberapa meja secara berurutan. Klan Wang panik, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Wang Xiaoyun bahkan kehilangan beberapa giginya, tetapi dia buru-buru bangkit dan berlutut di tanah tanpa berhenti bersujud. Pangeran Keenam meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, dipukuli oleh pangeran ini juga dianggap sebagai keberuntungan yang telah kamu kembangkan di kehidupan sebelumnya. Xiang Nan baru saja meninggal. Beraninya kamu mempersulit pahlawan tua Xiang. Kamu benar-benar penjahat yang tidak tahu malu.
Penghuni rumput layak mati. Wang Xiaoyun bersujud. Dia bukan lagi murid sekte tersebut, jadi dia tidak bisa lagi menyebut dirinya murid. Pangeran keenam mengangguk dan berkata, karena Anda memiliki perjanjian dengan Xiang Nan, perjanjian ini tidak dapat dilanggar. Saya tidak dapat memperlakukan klan Wang Anda dengan tidak adil. Bagaimana kalau begini, kamu berangkat besok. Aku akan memberimu izin untuk bergabung dengan Sekte Haoran. Apa? Semua orang tercengang. Wang Xiaoyun sangat gembira, tapi kemudian dia menyadari apa yang telah terjadi. Wajahnya menjadi sangat pucat dan dia buru-buru berkata, ini. Wang Xiaoyun adalah musuh bebuyutan Xiang Nan, dan Sekte Haoran adalah wilayah Xiang Nan. Wang Xiaoyun memasuki Sekte Alam. Bisa dibayangkan apa yang menantinya. Apa? Kamu ingin melanggar perintahku? Pangeran keenam menyipitkan matanya. Wang Xiaoyun duduk di tanah dan berkata dengan linglung, rumput tidak berani. Iya, Pangeran keenam mengangguk, kalau begitu sudah beres. Kamu berangkat besok untuk melapor ke Sekte Haoran. Pahlawan tua Xiang, datang dan bicara padaku. Pangeran keenam menarik Xiang Sanxiong dan berkata, Hong Zhen, siapkan kamar untuk kami. Iya, Hong Zhen sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menahan senyum lebar-lebar. Pangeran keenam menyeret Xiang Sanxiong pergi, dan tidak ada orang yang berani berdiri. Mereka semua berlutut ketakutan. Sebulan kemudian, di suatu tempat, Yuan Meng menginjak dada Wang Xiaoyun, sementara Xiao Jun memisahkan lubang itu dengan sungguh-sungguh. Wang Xiaoyun berteriak berulang kali. Tidak peduli bagaimana dia berteriak, mereka berdua tidak berhenti. Ceritakan tentangmu, ceritakan tentangmu, kenapa kamu begitu tak tertahankan? Xiao Jun menepuk wajah Wang Xiaoyun dan berkata, aku sudah menguburmu 7 kali. Tidak baik bagimu untuk merangkak keluar. Kami dengan baik hati meminta Anda untuk mengembangkan teknik pelarian dari bumi. Mengapa Anda mengecewakan kami? Yuan Meng berkata, sepertinya dia mengidap ADHD. Bagaimana kalau begini, Xiao Jun, potong kedua tangan dan kakinya. Xiao Jun berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana bisa? Wang Xiaoyun adalah sesama murid kita. Memperlakukan sesama murid kita seperti ini tidak diperbolehkan. Kita harus merobohkannya. Wajah Wang Xiaoyun menjadi pucat karena ketakutan. Kamu berani. Aku juga murid dari Sekte Alam. Aku. Xiao Jun meraih kaki Wang Xiaoyun dengan kedua tangannya, sedangkan Yuan Meng meraih tangan Wang Xiaoyun. Keduanya bertukar pandang dan berkata, aku akan berteriak 1, 2, 3. Ayo bekerja keras bersama, 1. Yuan Meng merobek lengan Wang Xiaoyun dan bahkan kakinya patah. Yuan Meng, bodoh amat denganmu. Xiao Jun mengumpat dengan marah, kami sepakat untuk saling percaya. Kami sepakat untuk saling memahami secara diam-diam. Yuan Meng menyeka darah di tubuhnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir kamu akan menghitung mundur, tapi tentu saja, kamu melakukannya segera setelah kamu berteriak. Jadi benda ini adalah lengan boneka. Yuan Meng melihat sepasang tangan di tanah. Xiao Jun mengertakkan gigi dan berkata, orang menyebalkan. Seperti Xiang Nan, kamu adalah orang menyebalkan yang tidak jujur. Ayo, kakak senior Xiao Yun, masuklah. Bersikaplah baik. Ekspresi Xiao Jun dengan cepat berubah. Dia dengan lembut mendorong Wang Xiaoyun yang kesakitan ke dalam lubang dan berkata, dengan patuh, kamu tidak bisa merangkak keluar kali ini, oke? Kalau tidak, aku akan langsung memisahkan kepalamu lain kali. Xiao Jun perlahan mendorong tanah dan sedikit demi sedikit mengubur Wang Xiaoyun dengan kecepatan yang sangat lambat, membiarkan Wang Xiaoyun menyaksikan dia dikubur hidup-hidup untuk ke-8 kalinya. Apakah menurutmu dia bisa merangkak keluar kali ini? Xiao Jun merasa khawatir dan menginjak kantong tanah tempat Wang Xiaoyun dimakamkan. Bagaimana kalau menghancurkan batu? Yuan Meng terbang dengan sebuah batu besar yang tingginya lebih dari 10 meter dan menghantam tanah di atas Wang Xiaoyun dengan keras. Kamu bahkan tidak memiliki 4 anggota badan, kamu merangkak ke atas apa? Yuan Meng berkata, aku sudah bilang padamu untuk menghabisi dengan 1 pedang. Kamu menyediakan melakukan begitu banyak trik. Aku selalu curiga otakmu sudah gila. Sepertinya itu benar. Xiao Jun berkata dengan serius, aku ditemukan olehmu. Apakah aku masih bisa menyelamatkannya? Yuan Meng menamparkan bahu Xiao Jun dan berkata, tidak. Kota Xiangyang, rumah tuan kota. Pangeran ke-6 secara pribadi telah tiba. Orang tua ini sudah mati. Xiang Zanxiong berkata dengan ketakutan. Pangeran ke-6 menutupinya dan berkata, klan Xiang pantas menerima ini. Apakah pahlawan tua Xiang tahu berapa banyak anak muda dengan bakat seni bela diri yang datang ke Kekaisaran Haotian? Xiang Zanxiong menenangkan. Pangeran ke-6 berkata, saat ini, sudah ada 350.000. Sangat banyak. Xiang Zanxiong tercengang. Ini hanya jumlah pemuda yang memiliki bakat seni bela diri. Belum termasuk seniman bela diri dewasa. Pangeran ke-6 berkata, jika bukan karena terbatasnya jumlah kapal terbang dan transmisi,
350.000 mungkin akan bertambah lebih dari 2 kali lipat. Dan semua ini berkat Xiang Nan. Berbicara tentang Xiang Nan, Xiang Zanxiong memikirkannya lagi. Pangeran ke-6 berkata, saya percaya jika klan Xiang dapat memelihara satu Xiang Nan, mereka juga dapat memelihara Xiang Nan yang kedua. Klan Xiang akan menjadi prioritas Kekaisaran Haotian. Saya berjanji dalam 20 tahun ke depan, saya akan mempromosikan klan Xiang menjadi salah satu klan teratas di Kekaisaran Haotian. Pahlawan tua Xiang, ini janjiku padamu. Persiapkan dirimu terlebih dahulu. Xiang Zanxiong memandang Pangeran ke-6 dengan kaget, tidak tahu bahasa apa yang harus digunakan untuk mengungkapkan perasaannya. Pangeran ke-6 berdiri dan memegang tangan Xiang Zanxiong. Pahlawan tua Xiang, aku ingin lebih banyak Xiang Nan. Tolong peliharalah keturunan keluarga Xiang seperti Xiang Nan. Ini satu-satunya permintaanku. Xiang Zanxiong tergeletak di tanah sambil memercik, orang tua ini bersyukur. Pangeran ke-6 berkata, ini sudah larut. Sudah waktunya aku pergi. Pahlawan tua, simpanlah plakat itu. Di masa depan, kemanapun kamu pindah, kamu harus menggantungnya di pintu masuk Istana Xiang. Dengan plakat itu, siapapun yang membobol rumah Xiang sendirian akan dihukum karena dikhianati. Ingat itu. Setelah mengatakan itu, Pangeran ke-6 pergi dengan gagah berani. Xiang Zanxiong duduk kembali di kursinya dengan bingung. Setelah sekian lama, dia langsung menitikkan air mata, cucuku, klan Xiang akan segera bangkit. Impianmu telah menjadi kenyataan. Benua 9 Cakrawala, Xiang Nan berkata tanpa daya, burung pipit kecil, makanlah. Cincin penyimpanannya tidak bisa dibuka. Saya tidak mampu menguangkannya. Roti ini diberikan kepada kami oleh para pelaut yang baik hati. Jika Anda tidak berlebihan, saya akan memakan semuanya. Little Sparrow mengangkat kepala dan dada di bahu Xiang Nan, bahkan tidak melihat ke Steamed Bun. Xiang Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu orang menyebalkan kecil, mati kelaparan. Aku akhirnya kembali. Kali ini, aku harus maafkan tujuanku untuk jangka panjang. Xiang Nan melihat sekeliling dan melihat garis besar benua 9 Cakrawala samar-samar muncul di kedamaian. Di dalam hatinya, dia mempunyai tujuan jangka panjang. Kali ini, dia hanya menghancurkan sekte mendalam surgawi dan menghancurkan seluruh sekte mendalam surgawi. Namun, sebagian besar keputusannya adalah karena sekte mendalam surgawi telah melakukan bunuh diri. Kali berikutnya, sasarannya bukanlah sekte langit yang mendalam, tapi Xuan Qingzu sendiri. Xuan Qingzu sudah berada di tahap bela diri ilahi pemula. Xiang Nan perlu meningkatkan kekuatan lebih cepat lagi, menunjukkan, dan membalas dendam. Pernahkah kamu mendengarnya? Para murid yang berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan sekte tampaknya menghilang akhir-akhir ini. Beberapa manusia yang tidak dapat dijelaskan telah menghilang. Benar, semua murid itu memiliki keterampilan unik. Mereka benar-benar menghilang tanpa jejak. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Percakapan antar pelaut menarik perhatian Xiang Nan. Di suatu tempat di domain selatan, seorang pria tergeletak putih sedang berdiri di depan pintu. Dia melihat bantuan dari punggung menghadap Xuan Qingzu di aula. Sekte langit yang mendalam benar-benar mengecewakan klan Baiku. Xuan Qingzu tersenyum dan berkata, ini semua disebabkan oleh Xiang Nan. Awalnya, rencana kita sempurna, bisa saja. Diam. Pria membuka putih itu membukakan matanya dan cahaya dingin muncul, jika kamu gagal, akui dengan jujur. Tidak ada alasan. Xuan Qingzu menahannya dan berkata, ya. Pria berjubah putih itu berkata, klan Baiku menyerahkan Bai Muchen ke sekte langit yang mendalam untuk hari ini, tapi kamu telah merusak seluruh rencana kami. Sepertinya sudah waktunya bagi klan Baiku untuk mengambil tindakan secara pribadi. Janji temu. Xiang Nan melihat antrian di depan portal teleportasi resmi. Ya, prajurit yang bertugas menjaga susunan teleportasi berkata, siapapun yang menggunakan susunan teleportasi harus membuat janji. Terutama setelah kamu memilih untuk membayar. Xiang Nan berkata, percayalah, begitu saya tiba di Kekaisaran Haotian di benua Blue Tide, saya akan segera meminta seseorang untuk membantu saya membayarnya. Prajurit itu menggelengkan kepalanya dan berkata, peraturan tidak boleh dilanggar. Sekalipun Anda punya uang, Anda harus membuat janji. Menurut situasi penggunaan saat ini, Anda harus menunggu sekitar 3 tahun sebelum dapat menggunakannya. 3 tahun? Aku benar-benar melihat hantu. Xiang Nan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus naik kapal terbang untuk tiba di benua bumi merah sebelum berpindah ke susunan teleportasi dan menuju ke benua Blue Tide. Prajurit itu berkata, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ini juga tidak mungkin. Susunan teleportasi benua bumi merah juga sangat ketat, dan tidak jauh lebih baik daripada benua 9 cakrawala kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa begitu banyak orang pergi ke benua Blue Tide? Xiang Nan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu banyak tentang situasi saat ini. Prajurit itu memandang Xiang Nan seperti orang bodoh dan berkata,
tahukah Anda berapa banyak orang di seluruh wilayah selatan yang ingin pergi ke benua Blue Tide untuk belajar? Tahukah Anda berapa banyak pedagang yang pergi ke benua Changlan untuk berbisnis, berapa banyak orang kaya yang akan mengunjungi sekte Changlan, dan berapa banyak wanita yang akan melihat tempat di mana Xiang Nan dulu berlatih seni bela diri? Kamu tidak tahu apa-apa tentang situasi saat ini, jadi aku menyarankan kamu untuk menyerah. Sebenarnya ada perubahan besar. Xiang Nan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak mengira bahwa tindakannya akan menyebabkan kekacauan yang begitu besar di wilayah selatan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Di sebuah penginapan, Xiang Nan merobek topeng kulit manusia di wajahnya dan bergumam, mencari bantuan dari pangeran pertama, kamu seharusnya bisa langsung menggunakan susunan teleportasi, tapi jika pertempuran Pulau Roh Binatang memberikan pelajaran terbesar kepada Xiang Nan, maka dia sama sekali tidak boleh mempercayai siapapun. Ayo kita pergi ke hutan bunga plum untuk mencari Tuan Rihua dulu. Keberuntungan penyembelihan masih ada. Xiang Nan memakai masker kulit manusia dan berangkat lagi. Sepanjang jalan, dia mencium aroma wine yang keluar dari restoran. Bau ini membuat Xiang Nan memegangi perutnya dan berhenti lama di pintu masuk restoran. Dia enggan pergi, dan mulutnya penuh air liur. Perutnya keroncongan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang mengira bahwa Xiang Nan, yang menyelamatkan 6 sekte besar, akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan sehingga dia bahkan tidak bisa makan. Xiang Nan menyentuh cincin penyimpanannya dan mendesah dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti apa artinya menjadi pahlawan yang tidak bisa dikalahkan 1 sen pun. Jelas ada puluhan juta koin emas di cincin penyimpanannya, tapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 pun. Dia bahkan tidak bisa menyewa kereta dan hanya bisa berjalan ke hutan bunga plum. Dengan kecepatan ini, dia membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk tiba. Namun, dalam waktu setengah hari, Xiang Nan sudah mati kelaparan. Dia memiliki tubuh yang setara dengan alam tempering tubuh, tetapi dia tidak mampu menyerap energi spiritual. Kelaparan akan menjadi masalah terbesarnya. Dia makan lebih banyak dari orang biasa. Yang paling parah adalah toko roti di pinggir jalan baru saja membuka lacinya. Aroma bakpao daging yang mengepul melayang, membuat Xiang Nan tidak bisa bergerak 1 langkah pun. Dia berdiri di persimpangan jalan dan memandangi roti daging seputih salju dengan mata iri. Tangisan perutnya semakin keras. Anak muda, kamu tidak terlihat seperti pengemis. Apakah kamu mencuri uangnya? Ini, aku akan memberimu 2 roti untuk dimakan. Hati bibinya melembut saat dia melihat mata Xiang Nan berkilauan dengan bintang dan dia menatap Steamed Bun. Xiang Nan buru-buru menyekat tangannya dari tubuhnya, lalu mengambil roti itu dengan kedua tangannya. Saat ini, dia merasa tangannya berat. Jangan berkecil hati, segalanya akan menjadi lebih baik. Ada pencuri di sini, tapi ada lebih banyak orang baik. Lihatlah betapa besarnya masalah yang dihadapi Xiang Nan. Dia belum menyerah. Benua 9 cakrawala kita layak untuk diselamatkan dan dipercaya. Mendengar kata-kata hangat ini, Xiang Nan menghela nafas dalam hatinya. Itu sepadan. Bahkan jika itu bukan karena dunia persilatan, bahkan jika itu bukan karena 6 sekte besar, dan hanya untuk warga sipil yang baik hati ini, kegigihannya tidak sia-sia. Terima kasih, Bibi. Xiang Nan dengan hormat membungkuk kepada bibinya. Makan selagi panas. Sebentar lagi dingin. Bibi tertawa dan kembali. Xiang Nan menggigitnya dan mulutnya penuh minyak. Dia merasa bahwa dia belum pernah mencicipi makanan lezat seperti ini, dan dia juga belum pernah merasa begitu bahagia. Sejak dia kehilangan tenaga, dia merasa tubuhnya sangat rapuh hingga dia merasa pusing karena lapar tanpa makan satu pun. Rasa hausnya akan makanan lezat tidak pernah sekuat ini. Dia merasa bahkan roti daging yang baru saja keluar dari kandangnya pun sangat lezat. Namun, setelah berjalan lama, dia kembali lapar. Dia sebenarnya tidak terbiasa makan sendirian. Sungguh merepotkan untuk makan 3 kali sehari. Ia merasa waktunya tersita karena makan banyak. Di masa lalu, dia hanya makan daging yang dicampur dengan ramuan spiritual selama lebih dari 10 hari, dan itu sudah cukup. Tidak, aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xiang Nan menggelengkan kepalanya. Dia menemukan apotek untuk meminjam pena dan kertas dan menulis surat kepada Tuan Rihua. Dia menyerahkan surat itu kepada burung kecil itu dan memintanya untuk dibawa ke Tuan Rihua. Isi surat itu sangat sederhana. Itu hanya menjelaskan situasinya. Dia juga mengatakan bahwa dia telah menyambut keberuntungan pembantaian terlebih dahulu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam turnamen peringkat sekte, dia akan meminta keberuntungan pembantaian untuk pergi ke hutan bunga plum untuk mencari Tuan Rihua. Mudah-mudahan Tuan Rihua dapat menerima kiriman penyembelihan tersebut, namun karena sekarang ia mengalami ketidaknyamanan, ia tidak akan dapat mengambil kiriman penyembelihan itu dalam waktu singkat. Kecepatan burung kecil itu sangat cepat. Ia telah memukul bolak-balik dalam waktu setengah jam, dengan bungkusan kecil di mulutnya. Melihat cara burung kecil itu terbang kembali,
Siang Nan menghela nafas secara emosional, saya sangat merindukan hari-hari ketika saya bisa terbang. Dia mengambil bungkusan itu. Di dalamnya ada sepucuk surat dan 2 perintah isyarat. Yang sangat mengejutkan Siang Nan adalah salah satu dari 2 perintah isyarat itu adalah milik Tuan Rihua sendiri, dan yang lainnya sebenarnya milik Feng Xuan. Siang Nan buru-buru membuka surat itu dan menulis kata-kata Tuan Rihua. Setelah pertempuran Pulau Roh Binatang berakhir, keberuntungan pembantaian telah pergi ke hutan bunga plum, dan Tuan Rihua juga telah menerimanya sehingga Siang Nan tidak perlu khawatir. Selain itu, Feng Xuan mengetahui bahwa Siang Nan dan Tuan Rihua memiliki hubungan yang sangat baik. Dia juga mengambil sedikit keberuntungan dan pergi menemui Tuan Rihua sekali. Dia juga mengirimkan pesan kepada Tuan Rihua. Jika Siang Nan masih hidup, tolong sampaikan pesan tersebut kepada Siang Nan. Bagian terakhir surat itu tidak lebih dari salam. Sayangnya, tidak ada uang dalam paket yang diberikan oleh Pak Rihua. Sebagai seorang ahli, Pak Rihua tidak mempertimbangkan situasi sekecil itu. Siang Nan menghela nafas. Dia menerima perintah pemberian isyarat. Ada kilatan cahaya pada perintah persinyalan, menandakan bahwa Tuan Rihua telah menyuntikkan energi spiritual. Siang Nan hanya perlu membuang perintah persinyalan. Saya akhirnya mendapatkan sesuatu. Setelah Siang Nan memberitahu utusan itu tentang situasinya, dia melepaskannya. Utusan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang langsung ke Cakrawala. Selanjutnya, saatnya menyelesaikan masalah pangan dan sandang. Siang Nan memandang Little Sparrow dan berkata, aku tahu kamu orang menyebalkan kecil pasti menyembunyikan permata bersamamu. Serahkan. Burung pipit kecil menatap ke langit dan pura-pura tidak mendengar. Apakah kamu ingin aku mati kelaparan? Siang Nan berkata dengan serius, jika aku bisa bertahan, aku bisa memberimu lebih banyak batu permata. Burung kecil itu sangat tidak berdaya. Ia hanya bisa membuka mulutnya dan memuntahkan batu kecil seukuran sebutir beras ke telapak tangan Siang Nan. Batu kecil itu bersinar dengan fluoresensi 2 warna. Permukaannya berwarna merah, dan lapisan luarnya berwarna ungu. Benda ini sepertinya sangat berharga. Mata Siang Nan berbinar. Sial, aku malah jatuh seperti burung kecil. Aku senang sekali saat melihat permata. Batu permata jenis ini, seukuran sebutir beras, biasanya ditempelkan pada sebuah cincin. Itu tidak memiliki atribut khusus, tapi terlihat bagus. Siang Nan membayangkan permata kecil ini mungkin bisa ditukar dengan 1.000 hingga 2.000 koin emas, jadi kurang lebih itu sudah cukup. Dia menemukan toko perhiasan dan meletakkan permata itu di tangan pemilik toko. Coba lihat, katanya, dan lihat berapa biayanya. Penjaga toko melihat ke kiri dan ke kanan dan berkata, maaf, saya tidak dapat melihat apapun tentang ini. Saya harus membiarkan ahli perhiasan di belakang memeriksa. Mohon tunggu sebentar. Penjaga toko menyerahkan permata itu kepada pelayan, yang membawanya ke belakang. Siang Nan menemukan kursi dan duduk. Dia berkata dengan gembira, kalau kita sudah mendapat uang, ayo kita berterima kasih pada Bibi dan membeli semua rotinya. Kemudian, pelayan itu berlari kembali dan menyerahkan kantong kertas kecil kepada penjaga toko. Dia berbisik di telinga pemilik toko beberapa kali. Siang Nan berkata penuh harap, berapa kerugiannya. Penjaga toko menyembunyikannya dan berkata, maaf, barang-barang Anda bukan milik batu permata. Harganya tidak seberapa. Bagaimana mungkin? Siang Nan buru-buru mengambil permata itu, tapi saat melihatnya, dia mengerutkan kening. Memang ukurannya sebesar sebutir beras di telapak tangan. Entah itu warna atau bentuknya, itu berbeda dengan batu permata yang dibawanya tadi. Ini bukan milikku. Siang Nan memegang permata di tangannya dan berkata, apakah konservasi ada yang salah? Permataku memiliki 2 warna, tetapi batu kecil ini hanya memiliki 1. Penjaga toko sedikit tidak sabar dan berkata, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ambil barang-barang Anda dan segera pergi. Kami tidak akan menerima di sini. Oh, aku mengerti. Siang Nan menyeringai dan berkata, kalian menatap dengan aksen asing dan tidak memiliki banyak kekuatan, jadi kalian ingin menipuku. Apakah kamu pergi atau tidak? Penjaga toko segera mengangkat alisnya dan berteriak dengan dingin, jangan datang ke sini tanpa uang untuk berpura-pura. Lihat penampilanmu yang buruk, dan kamu bahkan berlari ke toko kami untuk dijadikan batu permata. Batu permata macam apa yang bisa dimiliki oleh orang malang sepertimu? Bahkan jika kamu memilikinya, itu telah dicuri. Tersesat, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat dia berbicara, beberapa pria keluar dari balik pintu. Orang-orang kekar itu memeluk bahu mereka dan memandang Siang Nan dengan mengancam. Haha, baiklah. Siang Nan tertawa dengan marah. Dia mundur 2 langkah dan berkata, saat saya menghitung sampai 10, kembalikan permata itu atau tanggung jawab konsekuensinya. 1 doa, orang-orang itu memeluk bahu mereka, seperti kamu bisa menanganiku. 10. Siang Nan mengangguk dan berbalik untuk keluar. Haha, jangan pergi.
Penjaga toko mencibir ke punggung Xiang Nan, bukankah kamu sudah menghitung sampai 10? Apakah kamu perlu melakukan sesuatu? Pergi tanpa malu-malu seperti ini. Yoyo, lihat penampilanmu yang tidak tahu malu. Kamu masih ingin belajar berbicara dengan kejam. Pada akhirnya, kamu harus dilindungi dengan kejam. Xiang Nan berjalan di jalan dan menunjuk ke toko perhiasan. Burung, ledakan. Burung kecil itu langsung menjadi bersemangat. Ia membuka mulut, dan energi iblis di mulut mengembun menjadi bola api kecil. Segera setelah itu, bola api itu terbang ke dalam toko dengan suara mendesing. Pembawaan. Atap toko perhiasan hancur, asap tebal mengepul dari dalam, dan orang-orang di dalam, bersama dengan pemilik toko, terlempar oleh gelombang api. Di jalan lebar tersebut, para pejalan kaki langsung berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Secara kebetulan, sekelompok kereta dan kuda aneh juga berhenti. Mata pria kuat terkemuka itu bersinar saat dia memandang burung kecil itu dengan rasa ingin tahu. Semua batu permata di toko perhiasan hancur, dan orang-orang tegap serta pemilik toko juga tergeletak di dalam wadah darah, meratap kesakitan. Xiang Nan menginjak leher pemilik toko dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah pesan aku akan pergi setelah aku mengumpulkan tokomu? Biar ku beritahu, aku harus mengambil apa yang menjadi milikku. Aku akan menghitung sampai 10 dan menyerahkan permataku. Kalau tidak, kamulah yang meledak kali ini. Penjaga toko tidak lagi marah. Dia gemetar dan mengeluarkan kantong kertas kecil yang pecah darinya dengan tangan casing yang berkilau. Batu permata hitam Xiang Nan dikeluarkan dari tasnya. Xiang Nan memegang permata itu di tangannya dan berbalik untuk pergi. Hei, teman ini, tunggu. Seorang pria berotot meraih bahu Xiang Nan. Xiang Nan berbalik dan berkata dengan dingin, kamu ingin ikut campur. Orang kuat itu tersenyum dan berkata, saya baru saja lewat. Dendam Anda tidak ada penyelesaiannya dengan saya. Kalau begitu lepaskan. Xiang Nan membukakan matanya. Orang kuat itu melepaskan tangan dan tersenyum, teman-teman, jangan terburu-buru. Kami dari tur cahaya bulan. Burung kecilmu yang bisa memahami orang dan menyertakan api sangat menarik. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami? Tidak tertarik. Xiang Nan berbalik dan pergi. Orang kuat itu berteriak kepada Xiang Nan, sobat, seperti kamu kekurangan uang. Jika kamu bergabung dengan kami, saya akan menawarkanmu 10 koin emas per bulan. Pikirkanlah. Tidak tertarik. Xiang Nan memegang tangannya dan menghilang ke kepadatan. Kami akan tinggal di sini selama 3 hari. Jika Anda berubah pikiran, silakan datang ke menara oktagonal di sebelah timur kota dan temukan kami, kata pria kekar itu celana menyerah. Ketika Xiang Nan kembali ke penginapannya, pemilik penginapan melihat ekspresi Xiang Nan yang tidak bagus, jadi dia tersenyum dan menggosok tangannya. Secara tujuan kamu akan tinggal berapa hari? Kalau lama tinggal kenapa tidak serahkan uangnya dulu? Xiang Nan menatap penjaga toko dan berkata, sebelum kamu pergi, kamu tidak akan melewatkan 1 poin pun. Jangan meremehkanku seperti itu. Tidak, tidak. Penjaga toko buru-buru memecahkan masalah tersebut. Setelah kembali ke dalam kamarnya, Xiang Nan duduk di tempat tidur sambil merajuk dan meringkuk di dalam dirinya sendiri, kapan aku menjadi begitu marah? Dulu, saya hanya memperlakukan orang-orang dari toko perhiasan seolah-olah mereka tidak ada. Sekarang, saya serius berpikir. Dia mendekati cermin tembaga dan melihat dirinya di dalamnya, mengingat masa lalunya. Dia menyadari bahwa meskipun dia tidak akan memprovokasi orang lain dengan mudah setelah bergabung dengan Sekte Haoran, pada saat itu, emosinya masih cukup panas. Dia akan melakukan hal seperti menemukan akademi orang lain secara langsung dan langsung menenangkannya. Namun setelah itu, kepribadiannya menjadi semakin halus, semakin tegang. Mungkinkah karena kitab suci kebebasan besar dan kitab suci pembersihan sumsum? Xiang Nan mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, kemungkinan besar dia berpikir bahwa dia telah mengembangkan teknik Buddhis, menyebabkan hatinya menjadi semakin jernih, dan dia tidak lagi suka berkelahi dengan orang lain. Kali ini, ketika dia dihidupkan kembali, semua seni mendalam Buddha di tubuhnya telah kembali ke nol, dan kepribadiannya yang dulu muda dan kuat telah kembali. Mungkin ini watak asliku. Xiang Nan mengangguk dalam diam. Saat ini, sebuah pesan tergantung di luar jendela, berdengung. Kamu kembali secepat ini. Xiang Nan membuka jendela dan menerima sinyal di tangannya. Itu memang isyarat Feng Xuan. Menurut kecepatan sinyal ini, dia seharusnya berada di dekat benua 9 cakrawala. Xiang Nan berpikir sejenak sebelum mengaktifkan sinyalnya. Di dalamnya ada bagian dari Feng Xuan. Pertama-tama, Feng Xuan membenarkan bahwa Xiang Nan tidak mencari bantuan dari pangeran pertama, dan percaya bahwa perilaku seperti ini adalah yang paling rasional dan benar. Makna Feng Xuan sangat jelas. Sikap Pangeran Agung 9 Cakrawala terhadap Xiang Nan selalu tidak jelas. Dia menyukai bakat seperti Xiang Nan, tapi dia tidak menyukai bakat yang bukan milik klan Kekaisaran 9 Cakrawala.
Feng Xuan dengan sungguh-sungguh memperingatkan Xiang Nan bahwa alasan mengapa Pangeran Sembilan Cakrawala begitu sopan kepada Xiang Nan saat itu adalah karena Xiang Nan adalah orang yang berbakat. Di sisi lain, klan Kekaisaran Sembilan Cakrawala sangat ingin mendapatkan dukungan dari klan Kekaisaran Haotian. Tapi sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Setelah Sekte Mendalam Langit dan Sekte Awan Terbang diusir dari benua Sembilan Cakrawala, hal pertama yang perlu dilakukan oleh Pangeran Besar Sembilan Cakrawala adalah berkumpul kembali dan merebut kendali mutlak atas benua Sembilan Cakrawala. Setelah sekian lama ditindas oleh dua sekte besar tersebut, ambisi yang meletus tak terbayangkan. Jika Xiang Nan benar-benar pergi mencari pangeran pertama, maka akibatnya akan sangat tragis. Hasil terbaiknya adalah dipenjarakan oleh pangeran pertama selama sisa hidupnya. Alasannya adalah karena Kekaisaran Haotian bukan lagi mitra di mata pangeran pertama, melainkan pesaing. Jika Xiang Nan diizinkan kembali ke Kekaisaran Haotian, hasilnya bisa dibayangkan. Hu Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan berkata, untungnya, dengan pengingat Feng Xuan, dia perhatian. Selanjutnya, Feng Xuan menyarankan agar Xiang Nan tidak pernah kembali ke benua Blue Tide, setidaknya sekarang bukan waktu terbaik. Kematian Xiang Nan telah meningkatkan moral para praktisi bela diri di wilayah selatan. Sekarang adalah waktunya semangat para praktisi bela diri di wilayah selatan meningkat. Jika Xiang Nan bergegas kembali sekarang, efek tragis dan menggemparkan dari kematian sang pahlawan juga akan diabaikan. Alasan kedua adalah terlalu banyak orang yang memuja Xiang Nan dan ingin melihat Xiang Nan. Jika Xiang Nan benar-benar kembali, dia akan dikelilingi oleh banyak orang, sehingga Xiang Nan tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa bertemu orang-orang dari semua benua sepanjang hari. Pada saat itu, Pangeran ke-6 Kekaisaran Haotian juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengepung Xiang Nan di Haojing dan memberinya pejabat tinggi untuk menarik lebih banyak orang agar bergabung dengan klan Kekaisaran Haotian. Xiang Nan tidak tahu apa arti kembalinya dia ke Haotian, tetapi setelah analisis Feng Xuan, dia langsung menjadi tercerahkan. Saran Feng Xuan selanjutnya adalah Xiang Nan sebaiknya terus berpura-pura mati sekarang. Hanya mereka yang sudah meninggal yang tidak akan dikejar orang lain. Dia curiga Sekte Mendalam Surgawi tidak akan menyerah, dan mereka bahkan akan melakukan sesuatu yang lebih gila di masa depan. Faktanya, sudah ada beberapa orang jenius yang menghilang tanpa alasan. Feng Xuan menyarankan agar Xiang Nan berkeliaran di luar sebagai orang mati, yang akan lebih kondusif untuk menemukan sisa-sisa Sekte Langit yang mendalam. Di masa depan, Feng Xuan secara sepihak akan tetap berhubungan dengan Xiang Nan. Pada saat yang sama, sesuai dengan kekuatan Xiang Nan, Feng Xuan memberikan saran lain. Selama periode waktu ini, Feng Xuan telah berkonsultasi dengan cukup banyak informasi tentang petir ilahi yang menghancurkan dunia. Dia tidak menemukan peta harta karun petir ilahi, namun dia menelusuri kembali catatan yang relevan dalam dokumen sejarah. Disitulah petir ilahi pemusnahan dunia pernah jatuh. Oleh karena itu, Feng Xuan menyarankan agar Xiang Nan melakukan perjalanan ke wilayah timur. Sejak 3.500 tahun yang lalu, petir ilahi pemusnahan dunia telah mendarat di wilayah timur, menyebabkan puluhan juta kematian manusia dan ratusan juta korban jiwa. Berdasarkan uraian ini, petir ilahi di wilayah timur seharusnya jauh lebih kuat daripada petir api putih dan petir es kecil. Akhirnya, Feng Xuan menyarankan agar Xiang Nan tidak memberitahu Sekte Haoran bahwa Xiang Nan masih hidup. Seseorang yang mengumpulkan ribuan kemuliaan dalam satu tubuh, nyatanya tidak bisa berbuat besar. Dia akan sangat lelah dan akan menarik perhatian semua orang. Adapun Su Caiyue, Feng Xuan secara pribadi akan mengunjungi dan secara pribadi memberitahu Su Caiyue bahwa Xiang Nan belum mati, jadi dia tidak akan terus bersedih. Setelah membaca pesan tersebut, Xiang Nan menghela nafas lega. Dia berpikir dalam hati, meskipun dia telah membaca banyak buku dan memperoleh banyak pengetahuan, itu tidak layak disebutkan dibandingkan dengan Feng Xuan. Perspektif anak nakal ini terhadap masalahnya terlalu rumit. Itu sangat licik sehingga membuat orang merasa ketakutan. Untungnya, Feng Xuan ada di sisinya, jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Xiang Nan dengan lembut mengetuk meja dan berkata, saat ini, ada 3 hal terpenting yang perlu dilakukan. Pertama, pulihkan kekuatanmu. Kedua, pulihkan kekuatanmu. Ketiga, pulihkan kekuatanmu. Wilayah Timur. Xiang Nan merenung. Wilayah Timur juga sangat jauh dari benua 9 Cakrawala. Dari sini ke wilayah Timur, bahkan lebih jauh dari dataran tengah. Metode apa yang harus dia gunakan? Tur cahaya bulan. Xiang Nan membanting meja. Menara segi 8. Aku tahu kamu akan kembali. Pria kekar itu menggosok tangannya dengan penuh semangat dan terus memandangi burung kecil itu. Aku mempekerjakanmu dan burung kecilmu, kalau tidak salah, ini Gale Sparrow yang bermutasi, kan? Saya bisa memberi Anda komisi 10 koin emas sebulan. Pada saat yang sama, jika Anda tampil, saya akan memberi Anda 2 koin emas untuk pertunjukan tersebut. Bagaimana? Xiang Nan sama sekali tidak tertarik dengan hal ini.
Dia berkata terus terang, maukah kamu pergi ke wilayah timur? Pria kekar itu berpikir dan berkata, belum tentu. Kami sedang berlayar keliling dunia. Perhentian berikutnya biasanya akan segera memutuskan, tapi wilayah timur. Awalnya kami berencana pergi ke wilayah barat, tapi untuk talenta sepertimu, bukan tidak mungkin kami pergi ke wilayah timur. Ya, Xiang Nan mengangguk dan berpikir, mereka bersiap berangkat ke wilayah timur. Tidak ada yang mau mengubah jadwal mereka untuk pemain burung muda. Dia mengatakan ini hanya untuk memenangkan hatinya. Bolehkah saya bertanya apa yang dilakukan tim tur itu? Xiang Nan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria kekar itu tertawa gembira, Tuan, Suo, tahukah Anda? Apa yang kami lakukan pada dasarnya sama dengan Pak Pendongeng. Kami menyiarkan cerita ke penonton, tapi Pak Pendongeng menggunakan bahasa, dan kami menggunakan akting. Anda dapat melihat secara spesifik malam ini. Oh benar, saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah pemimpin tur Cahaya Bulan, Liu Dongyuan. Xiang Bei, kata Xiang Nan. Xiang Bei, mirip sekali dengan nama Xiang Nan. Pria parubaya itu berkata dengan gembira, baiklah, namamu bisa dianggap sebagai nilai jual. Malam itu, Liu Dongyuan membawakan Xiang Nan ke pertunjukan. Tur Cahaya Bulan telah membangun gudang pertunjukan besar di kota. Itu sudah dipenuhi 2.000 penonton. Sorakan dan sorakan terdengar dari jauh. Di pintu masuk studio, ada latihan besar-besaran. Pertunjukan terakhir di bagian bawah kotak disebut Iron Blood Heroic Soul. Kita sudah sedikit terlambat. Ikuti aku ke dalam. Liu Dongyuan menyapa Xiang Nan dengan sopan. Xianan. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar dari gudang pertunjukan. Xiang Nan kaget, dan tanpa sadar tangannya akan memegang gagang pedang di belakangnya. Namun pemandangan di depannya membuat Xiang Nan bingung harus tertawa atau menangis. Di atas panggung, seorang pria berotot menunjuk ke arah seorang pria dengan pedang besar dan berteriak, Xiang Nan. Nama orang terkuat di wilayah selatan adalah milikku. Penonton tiba-tiba menjadi gelisah. Semua orang menahan napas dan memandang pria pisau dengan sebagai antisipasi. Pria berpisau itu menghafalnya yang berlebihan dan berteriak, kurang ajar. Denganku, Xiang Nan, tidak ada satupun dari kalian yang bisa menyentuh satu jari pun di wilayah selatan. Kecuali kamu menginjak mayatku. Lakukan, Yue Donghai. Pada saat itu, seluruh penonton tampil seperti guntur, dan penonton berteriak sekeras-kerasnya saat menonton. Bagaimana? Bagaimana? Liu Dongyuan dengan bersemangat meraih bahu Xiang Nan dan mengguncangnya dengan kuat, bukankah sangat mirip? Xiang Nan tanpa daya melihat ke panggung dan hanya bisa bertepuk tangan, ya, itu terlalu mirip. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi. Apakah ini penampilan jiwa pahlawan darah besi? Liu Dongyuan berkata dengan penuh semangat, tentu saja. Siapa lagi jiwa pahlawan darah besi jika bukan Xiang Nan? Saat ini, seorang wanita cantik keluar dari panggung. Saat wanita itu muncul, penonton bersorak. Mereka terus melemparkan koin emas, dompet, dan barang berharga apapun yang mereka temukan di atas panggung. Malam ini milik Xiang Nan. Liu Dongyuan begitu gembira hingga matanya berkaca-kaca. Malam ini, seluruh dunia hanya memanggil nama satu orang. Pada saat ini, Xiang Nan dan Yue Donghai di atas panggung telah mencapai akhir pertempuran mereka, dan Yue Donghai telah tewas dalam pertempuran. Adapun Xiang Nan, dia menginjak mayat Yue Donghai dan mengarahkan tangannya ke wanita cantik tiada taraf. Tuan, saya tidak mengecewakan harapan Anda. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Xiang Nan menunjuk ke wanita yang sangat cantik itu dan berkata, apakah dia sedang bermain, Su Chaiyue? Tentu saja, Liu Dongyuan berkata dengan penuh semangat. Di atas panggung, Su Chaiyue sudah bergegas menuju Xiang Nan dan memeluk Xiang Nan dengan erat. Keduanya saling berciuman mesra di hadapan penonton. Saat itu, semua yang hadir menangis, terutama para pemuda dan pemudi. Mereka tak henti-hentinya menangis, namun tak lupa melemparkan uang ke atas panggung. Xiang Nan sendiri terlihat sangat malu dan berkata, apakah ini pantas? Saya ingat bahwa Su Chaiyue sepertinya adalah majikan Xiang Nan. Bolehkah mereka berciuman? Liu Dongyuan berkata dengan penuh semangat, adegan ini adalah suara ribuan orang di dalam hati mereka. Kami hanya mempersembahkan akhir yang paling sempurna untuk semua orang. Tapi itu tidak terjadi, kata Xiang Nan. Liu Dongyuan berkata, apa itu pertunjukan? Apa yang ingin dilihat penonton adalah pertunjukan terbaik. Xiang Bei, kamu masih harus banyak belajar. Saat ini, di samping tirai panggung, seseorang menamparkan kipas angin dengan keras. Angin menyapu baju panjang Xiang Nan. Dia memegang Su Chaiyue di tangan kirinya dan mengangkat pedangnya di tangan kanannya. Dia berteriak, untuk wilayah selatan. Seluruh penonton meledak. Semua orang berdiri dan berteriak, untuk wilayah selatan. Pertunjukan berakhir dengan memuaskan. Penonton menolak untuk bubar dalam waktu yang lama. Mereka masih mengobrol tanpa henti, tangan mereka masih memberi isyarat.
Sejumlah besar gadis muda bergegas ke tribun dan menyamar menuju Xiang Nan, melepaskan vitalitas dan kekaguman masa muda mereka. Burung kecil itu menamparkan wajah Xiang Nan dan menunjuk ke panggung dengan ujung sayapnya, yang artinya, lihat dia. Pemandangan seperti apa yang dia miliki. Dasar orang yang tidak berguna, sayang sekali. Xiang Nan terdiam. Ayo, ikuti aku ke belakang panggung. Liu Dongyuan menyeka air matanya dan membawa Xiang Nan ke belakang. Di belakang panggung, para aktor sedang menghapus riasan mereka. Pria tampan yang berperan sebagai Xiang Nan menarik tangan wanita yang berperan sebagai Su Chaiyue dan berkata, "Xiao Wan, bagaimana penampilanku hari ini?" Wanita itu memang sangat tampan. Dari segi penampilan saja, dia tidak lebih buruk dari Su Chaiyue yang asli. Xiao Wan memandang pria tampan itu dengan linglung untuk beberapa saat, lalu menghela nafas dan berbalik untuk pergi. "Xiao Wan, tunggu, izinkan aku memperkenalkanmu." Liu Dongyuan bergegas maju dan meraih tangan Xiao Wan. "Ini Xiang Bei, anggota baru kami." "Xiang Bei, ini Xiao Wan, pilar tur cahaya bulan kita." "Halo." Xiang Nan berjabat tangan dengan Xiao Wan. Suasana hati Xiao Wan sepertinya sedang tidak bagus. Dia hanya memaksakan senyum dan berbalik untuk pergi. Liu Dongyuan berkata kepada Xiang Nan, "Jangan khawatir. Suasana hati Xiao Wan sedang buruk karena suatu alasan." Dia tahu bahwa Xiang Nan di depannya hanyalah seorang aktris, tetapi pahlawan sebenarnya dari wilayah selatan tidak akan pernah kembali. Mendengar perkataan Liu Dongyuan, semua aktor di balik layar terdiam. Mereka diam-diam mengemasi barang-barang mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Tur cahaya bulan dimulai begitu saja. Mereka memiliki kapal terbang sendiri, dan mereka telah memesan tempat duduk terlebih dahulu. Keesokan harinya, mereka menggunakan susunan teleportasi resmi untuk melakukan perjalanan langsung ke wilayah timur yang jauh. Wilayah timur tidak lebih buruk dari wilayah selatan. Xiang Nan tidak memiliki tujuan yang jelas. Dia tidak tahu di mana menemukan petir ilahi, jadi dia hanya bisa mengikuti tim berkeliling terlebih dahulu. Untungnya, tim pertunjukan memiliki banyak penonton, jadi akan lebih mudah bagi mereka untuk menanyakan keberadaan petir ilahi. Kapal terbang itu berlabuh di wilayah timur, sebuah tempat bernama Benua Pengasingan. Benua ini memiliki adat istiadat dan pola yang berbeda dengan wilayah selatan. Tidak ada kekuasaan resmi dalam arti sebenarnya. Benua yang diasingkan adalah tanah air para pengungsi. Penjahat dari seluruh dunia, pengungsi yang menyedihkan, dan tunawisma berkumpul di benua ini, membentuk pemandangan yang unik. Selama ribuan tahun, mereka telah stabil, namun adat istiadat mereka masih kuat. Karena mereka dianiaya, mereka tidak lagi percaya pada negaranya, dan tidak pula membentuk negara. Tidak ada negara di sini, hanya sebuah rumah. Kebebasan adalah satu-satunya pemikiran utama di benua pengasingan. Mereka rela memberikan segalanya demi dua kata tersebut. Di kapal terbang, pria yang berperan sebagai Xiang Nan berjalan mendekat dengan sepiring makanan. "Pemimpin persekutuan, saya tidak mengerti. Bocah ini adalah selebriti besar di resimen. Saat ini, tidak ada yang berani tidak menaati pikirannya." Bahkan Liu Dongyuan pun bersikap sopan padanya. "Luo Xiao, katakan saja apa yang kamu mau." Liu Dongyuan tiba. Luo Xiao mengerutkan kening, sekarang adalah waktu paling populer bagi jiwa pahlawan darah besi. Kita harus tetap di wilayah selatan dan terus tampil. Kita tidak boleh meninggalkan wilayah selatan dan datang ke tempat orang pembawa sial itu. Tidak ada seorang pun di sini yang pernah mendengar cerita Xiang Nan, dan kami tidak dapat menghasilkan banyak uang. Xiao Wan, yang duduk di sampingnya, mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Liu Dongyuan berkata, "Karena itu, kita harus datang ke wilayah timur dan menunjukkan kisah Xiang Nan kepada orang-orang di sini. Beritahu mereka bahwa kebebasan layak dipertahankan dan bahkan harus dibayar dengan nyawa mereka. Kita tidak bisa hanya melihat uang, kita juga harus melihat tanggung jawab. Adalah tanggung jawab kita untuk menyebarkan cerita Xiang Nan." Xiang Nan memandang Liu Dongyuan dengan heran. Hatinya telah banyak berubah. Dia tidak menyangka kalau dia masih punya ambisi sebesar itu. Dia bukanlah seorang pengusaha yang memandang mata uang. "Siapa yang akan mendukungku?" Luo Xiao merentangkan tangannya dan dengan marah berkata, "Tidak ada. Gadis mana yang akan melemparkan dirinya ke arahku? Biar ku beritahu, tidak ada siapa-siapa. Xiang Nan tidak bisa makan di sini." "Cukup." Xiao Wan menamparkan meja dan berkata dengan marah, "Luo Xiao, hanya itu yang ada di matamu. Mungkinkah kematian Xiang Nan belum menyadarkan hati nuranimu? Kamu benar-benar mengecewakanku." Xiao Wan melemparkan sumpitnya dan lari dengan marah. "Ah, Xiao Wan." Luo Xiao ingin mengejarnya, tapi dia mengertakkan gigi dan melawan. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Wanita, kamu tidak boleh terlalu manja. Kalau tidak, hidung dan wajahmu akan ditendang." Xiang Nan duduk di samping dan menyaksikan semua ini dengan tenang, tetapi dia tidak memiliki pemikiran apapun di dalam hatinya.
Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pemimpin persekutuan. Xiang Nan berkata, pernahkah kamu mendengar tentang petir ilahi yang menghabisi dunia? Liu Dongyuan berkata, tentu saja, hal ini merupakan penderitaan yang tak terhapuskan di hati orang-orang di seluruh dunia. 865.